4711. Dengan bantuan suara dewa primitif, pikiran Luming jatuh ke kondisi halus, yang merupakan pemahaman tertinggi. Pada saat yang sama, alisnya bersinar. Di lautan pengetahuannya, batu kuno Tuhan memancarkan kecemerlangan. Di atasnya, ada pola yang muncul terus-menerus. Setiap pola berbeda dan bervariasi. Sepanjang waktu, Luming bisa mendapatkan inspirasi dari batu kuno. Sebelumnya, Luming telah menguasai lebih dari 1.800 jenis misteri kuno, dan puluhan ribu misteri biasa, ditambah 2 jenisnya sendiri. Oleh karena itu, Luming terus memahami seni rahasia, mengenal jalan. Dia tidak perlu memahami seni rahasia menghancurkan surga dan menghancurkan surga. Dia hanya perlu memperluas seni rahasia lama yang telah dia kuasai di masa lalu, untuk memahami beberapa rahasia yang mirip dengan seni rahasia kuno yang hebat. Levelnya mirip dengan misteri besar kuno, dan kesulitannya jauh lebih rendah daripada Hong Huang dan Hong Huang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak inspirasi berkumpul di benak Luming. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. 10 tahun kemudian, Luming akhirnya berhasil memahami sejenis seni rahasia yang mirip dengan seni rahasia besar kuno. Jenis seni rahasia ini mirip dengan salah satu seni rahasia kuno yang dikuasai oleh Luming, tetapi ada beberapa perbedaan. Ini adalah semacam skill rahasia yang bisa menjebak musuh. Luming tidak tahu apakah ada keterampilan rahasia di antara 3.000 misteri kuno, atau itu adalah jenis seni rahasia yang berbeda dari 3.000 seni rahasia kuno. Tidak peduli apa, Luming berhasil. Dia mengubah skill rahasia ini menjadi rune rahasia dan meleburnya menjadi sel. Kemudian, Luming terus memahami yang berikutnya. Yang pertama adalah yang paling sulit dan membutuhkan waktu paling lama. Saat kamu memahami yang kedua, kesulitan dan waktu yang dibutuhkan berkurang secara signifikan. Hanya dalam 9 tahun, Luming menyadari seni rahasia jenis kedua yang mirip dengan seni rahasia kuno, yang juga diubah menjadi rune rahasia dan diintegrasikan ke dalam satu sel. Dengan cara ini, sudah hampir 20 tahun sejak perebutan daging Raja Ren. Yang mengejutkan kami, Istana Surga tidak melancarkan serangan. Selama bertahun-tahun, Istana Surgawi ini luar biasa sepi, tanpa pergerakan sama sekali. Tapi tidak ada yang berani ceroboh. Semua orang tahu bahwa ini mungkin ketenangan sebelum badai. Tidak mungkin Istana Surga menyerahkan tubuh Raja Manusia. Ini untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah dimulai, itu akan menjadi petir. Di sisi pasukan pemusnahan surga, banyak orang telah dikirim untuk berbaur dengan alam semesta yang luas untuk menjelajahi setiap gerakan Istana Surga. Ada ribuan ras di alam semesta yang luas. Tentara pembasmi mengirim beberapa orang untuk berbaur dengan alam semesta. Sangat sulit bagi Istana Surgawi untuk mengetahuinya. Ini lebih dari cukup untuk menanyakan tentang beberapa informasi. Selain itu, 3 garnisun tentara pemusnah telah berkumpul. Ada lebih dari 100 keping pecahan benua di 3 stasiun, tersusun dalam posisi misterius, membentuk formasi. Selain kura-kura dunia, ada beberapa master lain yang mahir dalam susunan, terus-menerus memperbaiki dan menyempurnakan susunan di sekitar tempat tinggal. Master lain akrab dengan array ini. Jika Istana Surga datang, mereka dapat mendesak barisan untuk menemui musuh kapan saja. Adapun makhluk hidup di bawah dewa, mereka berkumpul bersama untuk mempraktikkan susunan serangan gabungan. Selama perang, mereka dapat membentuk susunan serangan bersama untuk meningkatkan kekuatan mereka. Adapun mereka yang berada di atas status dewa, mereka tidak dapat mempraktikkan susunan serangan gabungan. Karena tidak ada susunan serangan gabungan yang begitu kuat untuk menumbuhkan keberadaan negara bagian Senzu. Yang kuat di alam Tuhan terlalu kuat. Jika kamu ingin mengatur susunan serangan gabungan, kamu juga memerlukan susunan tingkat tinggi. Array level rendah tidak berguna sama sekali, karena begitu keberadaan kerajaan dewa meledak, array level rendah tidak akan stabil dan akan langsung runtuh. Itu akan menjadi penghalang, dan akan sulit untuk mengerahkan seluruh kekuatan kami. Tidak ada susunan tingkat tinggi di alam semesta Hong Huang saat ini. Banyak orang berspekulasi bahwa pasti ada susunan tingkat tinggi untuk keberadaan alam Tuhan dan bahkan untuk keberadaan keadaan aslinya. Sayangnya, tidak ada catatan susunan serupa di buku-buku kuno yang digali dari reruntuhan alam semesta. Oleh karena itu, di dunia halo sebelumnya, ketika menghadapi pengepungan lebih banyak dewa di Istana Surga, orang-orang yang menghancurkan pasukan surga hanya dapat berkumpul bersama untuk melawan musuh dan tidak mengatur barisan total untuk menghadapi musuh. Demikian pula, tidak ada susunan total di Istana Surga untuk kehadiran alam dewa. Susunan pertempuran 9 surga dari Istana Surgawi hanya dapat diatur untuk keberadaan kerajaan ilahi. Keberadaan alam Tuhan ingin mengatur array, tetapi itu akan membuat array runtuh. Pada saat yang sama, tentara Mietian memanggil kembali semua tuan dari tempat lain. Misalnya, di reruntuhan alam semesta, dan di tempat-tempat seperti medan perang selama ribuan tahun, terjadi konfrontasi antara pasukan pembasmi surga dan penguasa Tiangong. Sekarang semuanya dipanggil kembali. Untuk memusnahkan tentara surga, semua kekuatan harus dikonsentrasikan untuk melawan tindakan pembalasan berikutnya dari Tiangong.
Namun seiring berjalannya waktu, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Sudah 100 tahun sejak pertempuran memperebutkan daging Raja Manusia. Masih belum ada gerakan di sisi Tiangong, yang membuat banyak orang bertanya-tanya mengapa Tiangong begitu tenang dan tidak memulai. Lebih mengerikan bagi Istana Surga untuk tidak melakukan sesuatu daripada melakukannya. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Kami tidak bisa menganggapnya enteng dan memperkuat pertahanan kita. Fei Huang membuka mulutnya. Pada saat yang sama, orang-orang yang berbaur dengan alam semesta selalu menyelidiki kegiatan Istana Langit dan tidak pernah kendur. Selama bertahun-tahun, suasana semua suku bangsa di alam semesta menjadi tegang. Tampaknya akan ada perang besar di masa depan. Semua kelompok etnis sedang bersiap-siap, berharap untuk memperjuangkan kepentingan terbaik bagi pihak mereka sendiri dalam perang. Selain itu, ada beberapa orang yang tersebar di reruntuhan alam semesta, mencari kabar hati sang raja, namun belum ada kabar. Keruntuhan alam semesta terlalu besar. Lebih sulit menemukan hati raja daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Secara alami, tidak mudah menemukannya. Dalam suasana tegang seperti itu, waktu terus berjalan. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Segera, 300 tahun telah berlalu sejak pertempuran Raja Manusia. Perlu disebutkan bahwa dalam 300 tahun terakhir, perubahan besar telah terjadi di alam semesta, yang menarik perhatian semua ras di seluruh alam semesta. Di reruntuhan alam semesta, aturan aslinya kacau, dan di mana-mana sunyi. Sebagian besar benua tidak memiliki kehidupan atau tanaman. Ada tumbuhan di pecahan daratan, jumlahnya sangat sedikit, hampir mengandung kristal, akan melahirkan tumbuhan. Tidak sampai beberapa dekade terakhir dari tahun-tahun bintang, aturan reruntuhan kosmik secara bertahap menjadi lebih teratur, dan baru kemudian reruntuhan alam semesta mendapatkan kembali jejak vitalitasnya. Beberapa benua tidak hanya memiliki tanaman, tetapi juga melahirkan roh dan melahirkan kelompok etnis. Seperti Yanzu dari benua Tianxing. Namun, contoh seperti itu jarang terjadi. Seluruh warna reruntuhan alam semesta masih mati. Namun semua ini, selama beberapa ratus tahun terakhir, telah berubah secara dramatis. Aturan reruntuhan alam semesta menjadi teratur dan tidak semrawut dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Banyak bidang tanah, jelas tidak mengandung kristal, tetapi tumbuh-tumbuhan, beberapa benua, hewan berangsur-angsur muncul. Tapi bahan alami, harta bumi, masing-masing jenis obat dewa, juga berangsur-angsur meningkat. 4712. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa telah terjadi perubahan yang menakjubkan di alam semesta. Aura dari semua bagian alam semesta menjadi semakin kuat, dan bahkan ada jenis energi lain, seperti gas kelaparan yang diencerkan. Segera setelah itu, berita keluar dari salah satu dari 10 kelompok etnis teratas bahwa obat kekaisaran di kebun obat mereka benar-benar berubah menjadi obat dewa utama setelah jangka waktu tertentu. Berita itu mengejutkan banyak ras di seluruh alam semesta. Kita harus tahu bahwa di masa lalu, alam semesta tidak dapat melahirkan obat ilahi tingkat master, dan obat ilahi tingkat kaisar adalah puncaknya. Jika kamu ingin mendapatkan ramuan utama, kamu hanya dapat menemukannya di reruntuhan alam semesta. Dan sekarang, ada obat tingkat master di alam semesta. Apa artinya? Perubahan besar di dunia. Seluruh alam semesta, apakah itu reruntuhan alam semesta, atau langit berbintang yang tak terbatas dari alam semesta yang luas, sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Singkatnya, lingkungan kultivasi menjadi lebih baik. Awal dari semua perubahan ini tampaknya terjadi setelah pertempuran memperebutkan daging raja. Di alam semesta, tak terhitung banyaknya orang yang terkejut, bingung, dan bersorak. Apakah seluruh alam semesta ingin mereproduksi kecemerlangan zaman terakhir? Alam mimpi, pintu masuk alam semesta yang gelap, berdiri di tembok kota dan melihat ke tanah yang ditempati iblis di kejauhan. Penguasa 4 istana surgawi berdiri di kedua sisi keabadian Tuhan. 300 tahun yang lalu, apa efek dari erosi Mazurit? Yah, abadi. Serangga leluhur iblis dibudidayakan dari darah dan daging leluhur iblis. Ini sangat kecil, ratusan juta kali lebih kecil dari rambut. Itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan penyebaran udara, bahkan iblis di lingkungan aslinya akan diserang secara tidak sadar. Sudah 300 tahun, sebagian besar iblis dan iblis dari dunia asli telah dikendalikan. Bahkan iblis di keadaan aslinya diperkirakan akan banyak menderita pengaruh dari istana surga impian. Tuan Alam Mimpi menjawab, kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sudah 300 tahun, jika pasukan surgawi yang telah dimusnahkan menemukan jantung dari tubuh Raja Manusia, kami akan dikalahkan. Kami akan mengirim perintah untuk mengirim pasukan besar untuk menyerang wilayah iblis, uji iblis, dan lihat bagaimana hasilnya. Yah, perintah abadi. Segera, pasukan besar dari Istana Surga berangkat untuk membunuh alam semesta kegelapan dan kerajaan iblis. Tidak ada perlawanan sama sekali, karena hampir semua iblis dikendalikan oleh Istana Surgawi dan langsung menyerah.
Tentara Istana Surgawi menerobos penghalang sepanjang jalan dan menghancurkan banyak negara iblis secara berurutan, yang merupakan perlawanan. Salah satu iblis asli terbunuh. Iblis aslinya sangat besar, tingginya ratusan juta kaki. Mereka berdiri ke langit, dan sayap mereka terbentang untuk menghalangi matahari. Salah satu sumber asli dari Istana Surgawi bertemu dan bergerak melawan asal mula iblis. Asal iblis tersingkir, dan sayap iblis hampir robek. Itu hanya langkah yang tepat, dan iblis benar-benar dikalahkan. Orang-orang tercela di surga dan manusia, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang membuat aku terkikis? Iblis mengaum. Jelas, dia tidak dalam kondisi yang tepat. Dia sepenuhnya menolak sesuatu. Kekuatannya kurang dari setengah dari kekuatan biasanya. Membunuh. Asal-usul Istana Surgawi meminum dan membunuh masa lalu, dan serangan itu seperti orang gila. Setelah lebih dari selusin jurus asal iblis, dia dibunuh oleh asal-usul Istana Surgawi. Bahkan jejak asal pun tidak tertinggal. Serangga leluhur iblis memiliki efek, bahkan jika asal iblis telah sangat terpengaruh, efektivitas tempurnya rendah. Sukacita besar dari Tuhan. Anak abadi, haruskah kita pergi keluar dan mengirim pasukan besar untuk memusnahkan iblis? Dewa Myrtle bertanya. Tidak, karena iblis itu efektif, iblis harus dijaga. Di masa depan, mereka bisa menjadi pisau tajam bagi kita. Tuan Muda Abadi berkata sambil tersenyum. Kamu bijaksana. Beberapa penguasa Istana Surgawi saling menyanjung. Memang, karena iblis dapat dikendalikan oleh mereka, lebih baik menjaga mereka daripada membunuh mereka. Mereka bisa menjadi pejuang mereka dan berjuang untuk mereka. Saat ini, tubuh Raja Manusia adalah hal yang paling penting. Sudah 300 tahun, dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang iblis tidak bisa menyerang kita. Selama beberapa orang tersisa untuk menjaga alam semesta yang gelap, yang lainnya akan pergi berperang melawan para pemberontak. Ya, urutan keabadian, tidak diragukan lagi. Ya. 4 dewa menerima perintah. Tentara Istana Surgawi mundur, hanya menyisakan beberapa orang yang menjaga alam semesta kegelapan. Dengan penyebaran udara, sebagian besar iblis di alam semesta yang gelap telah terkikis oleh iblis. Iblis tidak lagi menjadi ancaman bagi Istana Surgawi. Ini adalah hasil penelitian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di Istana Surga. Sejak konfrontasi dengan iblis, mereka mulai belajar, setelah bertahun-tahun akhirnya berhasil. Orang-orang dari klan Tianren sangat bersemangat. Iblis adalah musuh. Mereka tidak lagi harus menginvestasikan banyak ahli di alam semesta gelap. Sejak saat itu, kekuatan apalagi di alam semesta yang menjadi saingan mereka. Pengadilan surga kehidupan dan jiwa, pengadilan ilahi kuno yang agung, semuanya rentan. Tentara macam apa yang menghancurkan surga juga ditakdirkan untuk melangkah ke nasib surga dan pengadilan dewa kuno yang agung. Istana Surgawi memobilisasi sebagian besar wilayah asli, dan melalui lubang cacing, membunuh garnisun pembasmi. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa iblis telah diselesaikan oleh Tiamong, tetapi mereka tetap tidak berani bersantai, dan mereka selalu waspada. Setelah 300 tahun berlatih, Luming juga membuat kemajuan besar. Dalam 300 tahun, Luming telah mempelajari 300 jenis seni rahasia yang mirip dengan seni rahasia kuno, yang semuanya diubah menjadi tanda rune dan dilebur menjadi sel. Menambahkan sekitar 100 jenis seni rahasia yang kuat, sehingga tubuh Tabu juga mengalami banyak peningkatan, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, selama 300 tahun terakhir, Luming tidak hanya memahami seni rahasia, tetapi juga meluangkan waktu untuk memahaminya. Tingkat keberhasilan perang adalah 1/8 dari keinginannya. Itu tidak cukup, itu jauh dari cukup. 9 kali kekuatan tempur dari formula kata perang memiliki tingkat keberhasilan hanya 1 dari lusinan kali. Terlalu rendah, orang lain tidak akan memberi aku waktu ini untuk memicunya. Selain itu, bahkan jika kamu memicu 9 kali kekuatan tempur, kamu mungkin bukan lawannya. Luming berbisik. Kekuatan kamu abadi terlalu kuat setelah menggunakan skill sumber. Namun, Luming memicu kekuatan tempur 9 kali, yang tidak melebih-lebihkan kekuatannya. Di tanah Tuhan, jika kamu menggandakan kekuatan tempur, kamu tidak akan mendapatkan banyak peningkatan. Kamu akan sering kali berbeda 2 kali lipat dari sebelumnya, dan jaraknya akan lebih dari 2 kali lipat. Oleh karena itu, bahkan jika Luming memicu 9 kali kekuatan tempur, aku khawatir dia bukan lawan abadi. Kita harus terus memahami seni rahasia dan meningkatkan kekuatan Tabu. Kekuatan Tabu adalah fondasinya. Terlebih lagi, fungsi formula tersebut sangat erat kaitannya dengan kekuatannya sendiri. Semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin dia akan meningkatkan taktiknya. Misalnya, kekuatannya sendiri adalah 1. Jika dia memicu 9 kali kekuatan tempur, dia 9. Jika kekuatannya sendiri 2, memicu 9 kali kekuatan tempur, hasilnya 18. 4713. Dalam 300 tahun terakhir, kultivasi Luming belum membuat terobosan, dan dia masih berada di surga ke-6.
Di negara bagian Senzu, jika kamu tidak menyerap dan memurnikan Hong Huang Jing atau obat ilahi tingkat master, kamu tidak akan dapat meningkatkan kultivasi kamu sendiri. Ini tidak seperti saat kelangkaan di benua itu. Namun, pencapaian Lu Ming belum meningkat, tetapi bola telah meningkat pesat. Selama bertahun-tahun, Lu Ming memberi bola-bola untuk memakan semua tentara sihir tingkat sumber yang rusak di tubuhnya, dan juga memberi bola banyak logam mulia, seperti es, Mars, dan perak. Kultivasi bola pecah 2 kali berturut-turut dan mencapai tingkat ke-7 dewa. Ini juga alasan mengapa Lu Ming tidak memiliki senjata sihir tingkat sumber yang rusak. Kalau tidak, budidaya bola akan lebih kuat. 7 bola Tuhan telah menelan banyak tentara sihir tingkat sumber yang rusak, yang mengandung beberapa misteri dari tentara sihir tingkat sumber ini, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Bertarung sendirian, Lu Ming belum tentu menjadi lawannya. Setidaknya, saat bola berubah menjadi baju besi, Lu Ming tidak bisa mematahkan pertahanan bola. Bang, bang, bang. Tepat pada saat ini, suara genderang perang terdengar dari langit dan bumi. Langit dan bumi berdengung, mengguncang seluruh pangkalan pembasmi. Pada saat ini, semua orang terbangun. Bendera perang terus berbunyi. Saat perang tiba, apakah istana surga akhirnya menyerang? Lu Ming berbisik, menyelesaikan latihannya, meninggalkan lembah, lalu naik ke langit. Arai besar, naik. Ada suara yang kuat, bergema di seluruh dunia. Itu yang kuat di lingkungan asli yang memesan. Bersenandung. Bersenandung, bersenandung. Ratusan keping daratan, yang semuanya memancarkan sinar cemerlang, dan rune tak berujung penuh dengan kehampaan, membentuk barisan besar, menutupi garnisun pasukan pemusnahan. Master yang tak terhitung jumlahnya bertanggung jawab atas formasi besar ini. Pada saat yang sama, sebidang daratan, sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke langit, berdiri di langit, memandang keluar daratan. Retakan ruang besar muncul di kehampaan di luar dasar pembasmi. Ada banyak sosok yang keluar dari celah di ruang angkasa. Yang pertama keluar jelas adalah 4 dewa besar dari istana surga. Mereka berdiri dalam barisan, berdiri dalam kehampaan, menatap garnisun tentara surgawi yang memusnahkan. Mata mereka berbinar dengan kecemerlangan dan harapan yang dingin. Pembasmi, yang telah bertarung dengan mereka selama puluhan tahun, akhirnya akan dihancurkan hari ini. Di celah-celah ruang, ada sederet sosok keluar, di belakang 4 dewa, yang semuanya merupakan asal mula keberadaan. Kamu mengatur dengan baik, tetapi hasil hari ini hancur, dan kamu akan hancur. Frebnir Telgat memimpin untuk berbicara, dan suara dingin menyebar ke seluruh kekosongan, dan juga menyebar ke garnisun pembasmi. Jika kamu bisa melakukannya, mengapa menunggu sekarang? Fei Huang menjawab dengan dingin. Di sekitar Fei Huang, ada juga beberapa orang kuat di lingkungan aslinya. Adapun sumber lain dari pasukan penghancur langit, mereka tersebar di mana-mana dan memimpin formasi. Benarkah, Fei Huang? Kepercayaan dirimu akan segera hancur. Frebnir Telgat mencibir. Segera, wajah Fei Huang tenggelam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Faktanya, sebagian besar orang kuat dari tentara Mietian seperti ini, dan wajah mereka semakin buruk. Karena, setelah 4 dewa besar, semakin kuat istananya, semakin tua. 50, 60, 70, dan segera menjadi lebih dari 100. Semua ini adalah keberadaan dari keadaan asal. Istana surga sebenarnya mengirimkan lebih dari 100 tempat asli, dan jelas lebih dari itu, karena jumlah orangnya masih terus bertambah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, asal mula 4 dewa besar mencapai 150. Dan 4 dewa besar, 150. Semuanya adalah keberadaan dari keadaan semula, kebanyakan dari mereka adalah penduduk surga, dan ada ras kuat lainnya, seperti malaikat, Buddha, iblis, darah, orang suci yang berperang, 10 ras teratas, kecuali Yaxian, hampir semuanya telah pindah. Bagaimana mungkin? Ini hampir semua keadaan asli dari istana surgawi. Bagaimana mereka semua bisa keluar? Mereka tidak harus mempertahankan alam semesta kegelapan dan tidak takut dengan serangan iblis. Aku tidak tahu kapan, Tang Jun muncul di samping Lu Ming, wajahnya heran, matanya tebal dan tak terbayangkan. 150 asal. Lu Ming juga menarik napas. Kekuatan istana surgawi benar-benar tak terduga. Tidak mudah untuk melihat asal-usul sebuah patung. Sekarang ada 150 dalam satu napas. Mengerikan. Tang Jun, berapa banyak sumber yang telah aku hancurkan tentara surga? Lu Ming bertanya. Aku hanya tahu bahwa seharusnya ada 49 orang di tempat aslinya. Tang Jun Dao. Wajah Lu Ming sangat jelek. 49 orang, jauh dari istana surga, memiliki 3 kali lipat jumlah wilayah aslinya. Begitu kita menerobos keadaan asli, ras lain, atau dewa primitif, atau Terans, akan memiliki kekuatan bertarung yang lebih baik di level yang sama daripada Tianren.
Di masa lalu, Istana Surga harus membagi sebagian besar kekuatannya untuk mempertahankan alam semesta kegelapan dan memblokir iblis. Master lainnya, kita hampir tidak bisa melawan pasukan surga, tapi sekarang kenapa? Wajah Tang Jun sangat jelek. Lu Ming tahu apa yang ingin dikatakan Tang Jun, dan mengapa dia sekarang menjaga asal mula alam semesta gelap. Mereka tidak hanya meragukan bahwa Fei Huang dan master lain dari dunia asli juga bingung. Apa yang terjadi dengan alam semesta gelap? Iblis dihancurkan. Tidak mungkin, mereka tahu kengerian iblis, kekuatan iblis, sangat kuat, tak terduga. Jika bukan karena perpecahan internal iblis, yang berada dalam keadaan terpecah belah dan sering saling membunuh, sebagian besar kekuatan Istana Surga mungkin tidak dapat memblokir serangan iblis. Bagaimana iblis yang begitu kuat dapat dengan mudah dihancurkan? Apakah Istana Surgawi bekerja sama dengan iblis? Itu tidak mungkin. Fei Huang, mereka tahu banyak, iblis dan keluarga Tianren, adalah perseteruan, hampir tidak dapat didamaikan. Mereka tahu bahwa pasti ada beberapa perubahan di alam semesta gelap yang tidak mereka pahami. Tapi sekarang aku tidak bisa mengontrol begitu banyak. Memblokir serangan Tiangong adalah hal pertama. Fei Huang, mari kita lihat blok seperti apa yang kamu gunakan. Ayo pergi. Seorang dewa memerintahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. 150 tempat asli di Istana Surga menghembuskan nafas yang kuat. Mereka menyebar menjadi lingkaran dan mengelilingi dasar pembasmi. Kemudian, 150 serangan diluncurkan, semuanya membombardir garnisun pembasmi. Arai besar, naik. Menginspirasi arai besar. Terdengar raungan dari langit yang menghancurkan pasukan. Sinar matahari yang indah menerangi jarak yang tak terbatas, dan susunan besar terjalin untuk membentuk susunan pertahanan yang sangat besar. Susunan besar ini, yang dikendalikan oleh puluhan asal dan ribuan dewa, juga sangat kuat. Mengaum dan mengaum. Raungan menggelegar pecah, dan perisai cahaya pertahanan dari barisan besar terkena 150 serangan mengerikan, dan itu bergetar hebat. Tapi, setelah semua, itu diblokir. 4714. Jika mereka terus menyerang, mereka hanya memiliki lebih dari 40 asal, dan energi mereka terbatas. Selama mereka terus menyerang, cepat atau lambat energi arai mereka akan habis, dan kemudian mereka akan mati. Dewa minum. 150 orisinalitas Istana Surgawi terus menyerang, satu demi satu serangan mengerikan, dan terbang ke garnisun Tianjun. Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak alam asli dapat menghancurkan satu demi satu di langit berbintang di alam semesta yang luas, dan seluruh bidang bintang akan dihancurkan. Jarak ratusan juta mil di sekitar pangkalan tentara Mietian benar-benar melonjak. Tidak ada yang tersisa, dan semuanya berubah menjadi kekacauan. Perang ini, bisa dikatakan, adalah perang paling sengit dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga memiliki jumlah ahli terbanyak. 60 tahun yang lalu, ada perang besar. Perang besar itu sangat tragis, tetapi sumber penyebaran Tiangong tidak begitu banyak. Karena pada saat itu, Istana Surga perlu berjaga-jaga dari iblis dan tidak dapat mengirimkan begitu banyak sumber. Dapat dikatakan bahwa tiba-tiba, ada begitu banyak tempat asli yang berpartisipasi dalam perang. Aku khawatir itu dapat ditelusuri kembali ke perang antara Istana Surga dan dewa-dewa primitif. Boom dan boom. Raungan gemetar langit pecah terus-menerus, dan barisan pertahanan tentara Mietian terus bergetar. Saat ini, Fei Huang dan yang lainnya terlibat dalam mengendalikan susunan. Lu Ming dan Tang Jun juga datang ke dasar susunan untuk memperkuat susunan bersama. Namun, hati banyak orang telah tenggelam. Ada terlalu banyak asal-usul Tiangong. Jika kamu terus seperti ini, susunan penghancuran tentara langit pasti tidak akan terbendung. Cepat atau lambat akan rusak. Setelah barisan dipaksa untuk bertarung secara langsung, di hadapan 150 asal, tidak ada peluang kemenangan di pihak tentara Mietian, dan kebanyakan orang akan mati. Perbedaannya terlalu besar. Namun, mereka tidak mungkin, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah melawan dengan segenap kekuatan mereka. Serang secara berkelompok, habiskan kekuatan mereka. Seorang dewa berbicara. Kemudian, asal dari Istana Surga, setengahnya mundur dan mulai memulihkan kekuatannya, sementara separuh lainnya terus menyerang. Dengan cara ini, meski intensitas serangannya jauh lebih kecil, orang-orang yang menghancurkan pasukan surga tetap tidak bisa gegabah, dan masih perlu mendorong barisan untuk melawan. Setelah beberapa waktu, kelompok orang Tiangong berikutnya berubah, dan kelompok orang lainnya pensiun untuk pulih. Tujuan dari serangan bergantian ini adalah untuk menghabiskan kekuatan anihilator. Waktu, menit dan detik berlalu. Segera, 1 hari berlalu. Selama sehari, semua master dari keadaan asli Tiangong tidak berhenti dan menyerang. Saat ini, cahaya barisan di garnisun tentara Mietian telah banyak diredupkan, dan intensitas barisan tidak sebesar sebelumnya. Saat ini, beberapa tokoh muncul di luar pangkalan tentara Mietian. Itu adalah kamu yang abadi,
kamu Qiuxian, dan beberapa tokoh tingkat Raja Surgawi di Istana Surgawi. Orang-orang ini menonton dari jauh. Haha, tampaknya dalam waktu singkat, pembasmi akan dihancurkan. Begitu pembasmi dimusnahkan dan iblis berada di bawah kendali kita, keluarga Tianren, tidak akan lagi memiliki saingan dan akan mendominasi alam semesta selamanya dan selamanya. Ye Qiuxian sangat bersemangat. Jangan terlalu senang terlalu dini. Memecahkan iblis dan pemberontak hanya bisa memberi kita kesempatan, dan krisis masih jauh dari selesai. Kata Gwe dingin. Apa? Ye Qiuxian dan kaisar lainnya saling memandang. Maksudnya itu apa? Leluhur, apa artinya ini? Setelah menyelesaikan iblis dan pemberontak, krisis apa yang kita hadapi? Siapa yang bisa menjadi saingan kita? Apakah itu Yaxian? Apakah Yaxian memiliki kemampuan itu? Tanya Ye Qiuxian. Situasi alam semesta lebih kompleks dari yang dapat kamu bayangkan. Sekarang dunia berubah secara dramatis dan alam semesta sedang bangkit kembali. Dunia besar akan datang. Dunia besar juga berarti malapetaka. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Yah, berbicara tentang ini, berhenti. Bencana, ada apa? Ye Qiuxian dan yang lainnya terkejut. Berlatihlah dengan baik. Kamu akan tahu kapan kamu telah mencapai pencapaianmu. Singkatnya, kamu harus ingat bahwa keluarga kita dapat selamat dari malapetaka ini hanya dengan memanfaatkan peluang, mendapatkan lebih banyak peluang di reruntuhan alam semesta dan terus memperkuat kekuatan kita. Begitu kita melewatinya, kita benar-benar bisa terbang ke langit dan menjadi penguasa alam semesta yang sebenarnya. Kamu abadi menghela nafas, seolah tidak mau mengatakan lebih banyak. Ye Qiuxian dan yang lainnya saling memandang dengan tak percaya. Masih ada 2 hari, dan pertempuran akan dipatahkan. Kamu bisikan abadi. Ketika kita akan melarikan diri, kita harus melompat mundur dari tembok. Seorang Raja Surga. Dalam kurun waktu ini, identitas Yayah yang sebenarnya telah tersebar ke seluruh Tianren dan bahkan ras lainnya. Oleh karena itu, mereka semua kembali ke nama semula dan menyebut yang abadi sebagai ayah, dan dia tidak keberatan. Tidak ada salahnya, sumber-sumber itu tidak dapat menggerakkan kita. Kamu cara percaya diri yang abadi, matanya, melihat ke dalam kehampaan di kejauhan, seolah-olah melalui kehampaan alam semesta, untuk melihat beberapa langit tua dan manusia, berdiri di kehampaan. Tidak ada yang bisa melihat kecuali dia. Tang Feng, Fei Huang, kapan kamu akan melakukannya? Dia adalah satu-satunya yang mendengar bisikan abadimu. Jauh di dalam reruntuhan alam semesta, aku tidak tahu seberapa jauh untuk memusnahkan tentara surga. Ini adalah tempat yang aneh, dengan jarak tak terhingga, tanpa pecahan benua. Daerah ini, sangat jauh, benar-benar jauh di dalam reruntuhan alam semesta. Salah satu ruang, yang terus-menerus terdistorsi, melalui ruang yang bengkok, tampaknya kamu dapat melihat warna yang aneh di dalamnya. Tanah asing ini, seolah-olah tidak di dunia ini, tidak di alam semesta ini, diselimuti dan ditumpangkan oleh banyak ruang, terkadang muncul dan menghilang, seperti mimpi, seolah-olah ilusi, tetapi juga seolah-olah itu nyata. Antara kebenaran dan kepalsuan. Tempat ini, seolah-olah tidak ada waktu, semuanya diam, tetapi penuh dengan energi yang mengerikan. Semua jenis energi, kekacauan, yin dan yang, 5 elemen, cahaya hitam dan putih dan gelap. Tapi di tempat seperti itu, ada 2 sosok. Di depan mereka, ada gambar. Isi dari gambar ini adalah gambar bahwa yang berkuasa di Tiangong sedang menyerang dan menghancurkan garnisun Tianjun. 2 sosok, pria dan wanita. Pria itu tampan dan tampan. Kecantikan seorang wanita memang tidak ada duanya. Jika pembasmi ada di sini, mereka akan dapat mengenalinya secara sekilas. Wanita, ini Fei Huang. Laki-laki, adalah legenda alam semesta, leluhur pedang tabu Tang Feng. Tang Feng, jika terus seperti ini, stasiun akan rusak dalam waktu kurang dari 2 hari. Fei Huang membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Surga dapat menarik semua master yang menjaga alam semesta kegelapan. Apa yang terjadi dengan alam semesta kegelapan? Tang Feng berbisik, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Tidakkah kamu melihat sudut masa depan? Tidakkah kamu melihat pemandangan ini? Fei Huang berkata, masa depan terlalu kabur untuk dilihat dengan jelas. Aku hanya tahu bahwa iblis pada akhirnya akan menjadi musuh kita. Jalan Tang Feng. 4715. Fei Huang mengerutkan kening dan kemudian menghela nafas, sayang sekali kita terjebak di sini dan sulit untuk keluar. Kalau tidak, kita tidak takut pada mereka sekarang. Tang Feng, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak bisa hanya menonton. Sulit bagimu untuk keluar. Sekarang, kamu hanya bisa memimpin dalam memicu bencana asal. Jalan Tang Feng. Apakah kamu punya cara untuk memimpin malapetaka asli? Wajah Fei Huang berubah. Aku sudah mengaturnya di luar. Akan ada sekitar 100 tahun bintang yang tersisa, dan malapetaka akan meletus dengan sendirinya.
Sekarang tidak sulit untuk memulainya sebelumnya. Jalan Tang Feng. Dengan asal malapetaka, semua keadaan asal di seluruh alam semesta, atau keberadaan di atas keadaan asal, harus ditunjuk sendiri untuk menghindari malapetaka. Jika tidak, akar sumber akan menghilang, atau bahkan mati. Dengan cara ini, asal-usul istana surgawi harus ditata sendiri dan tidak bisa dijual. Namun demikian pula, asal-usul kita juga harus ditata sendiri. Pada saat itu, semua asal mula seluruh alam semesta tidak akan dapat mengambil tindakan, dan dewa akan menjadi puncaknya. Namun, jumlah dewa di istana surgawi jauh lebih banyak daripada kita. Apakah kamu yang ingin memblokir istana surgawi dengan susunan? Fei Huang mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Kamu benar, Arrai, yang sekarang digunakan di garnisun tentara Mietian, sulit untuk menahan serangan dari negara asal. Namun, jika hanya ada negara bagian Senzu, ia dapat bertahan lama, bahkan jika itu beroperasi secara mandiri tanpa didesak. Jalan Tang Feng. Banyak susunan telah dipasang di garnisun tentara Mietian, tetapi susunan ini tidak terlalu maju. Dalam menghadapi serangan dari lingkungan asli, kita juga harus memiliki keberadaan lingkungan asli untuk dilawan. Jika tidak ada master yang mendesak, mengandalkan Larik untuk berjalan secara mandiri, tidak mungkin untuk memblokir serangan dari lingkungan asli. Alasan mendasar adalah bahwa Arrai tidak cukup maju. Sebagian besar Arrai tidak lengkap. Itu adalah susunan tidak lengkap yang digali dari reruntuhan alam semesta. Namun, jika hanya menghadap ke tanah Tuhan, bahkan jika susunan stasiun tentara Mietian beroperasi secara mandiri, ia dapat bertahan lama. Arti Tang Feng sangat sederhana. Jika kamu tidak memicu malapetaka asli, susunan penghancuran tentara surgawi akan dipatahkan dalam 2 hari. Jika bencana asal dipicu, keberadaan di atas asal kedua belah pihak tidak dapat menyerang, dan susunan penghancuran tentara langit dapat bertahan untuk waktu yang lama. Ini, dengan kebijaksanaan dan pengalaman Fei Huang, segera mengerti. Namun, dia masih memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. Berapa lama itu akan berlangsung sebelumnya? Fei Huang bertanya. 10.000 tahun hanya bisa bertahan 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, malapetaka asal-usul akan berakhir, dan keberadaan negara asal akan lahir. Jalan Tang Feng. 10.000 tahun, lalu, berapa lama barisan tentara Mietian bisa bertahan? Fei Huang berkata. Milenium. Tang Feng menjawab. Apa yang akan terjadi setelah 1.000 tahun? Setelah 1.000 tahun, hanya Luming yang dapat mengandalkan mereka. Orang-orang muda dari generasi ini sangat luar biasa. Dengan waktu 1.000 tahun, aku yakin mereka harus memiliki banyak pertumbuhan, dan mereka mungkin tidak dapat untuk berperang melawan istana surgawi. Dan kita, selama 10.000 tahun, seharusnya bisa pergi. Meskipun tempat ini penuh bahaya, itu juga merupakan peluang besar. Jika kita bisa pergi dari sini dengan lancar, kultivasi kita pasti akan mendapat terobosan besar. Jalan Tang Feng. Ini adalah jadi dari era terakhir. Apakah kamu yakin bisa pergi dalam 10.000 tahun? Fei Huang berkata. Antara langit dan bumi, tidak ada yang bisa menjebakku dimanapun. Tang Feng membuka mulutnya, matanya lebih terang dari bintang-bintang, penuh dengan keyakinan yang tak tergoyahkan dan keyakinan yang tak terbatas. Kamu sangat narsis. Fei Huang memutar mulutnya. Yah. Aku akan mulai. Tang Feng tahu, lambaian tangannya, gambar di udara menghilang, dan kemudian, tubuhnya melambungkan napas yang tak tertandingi, seluruh orang itu tampaknya berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan, menembus kehampaan yang tak terbatas. Tangannya dengan cepat mencubit Yin Jue, dan tiba-tiba meledak dari sebidang tanah yang jauh darinya. Menyentuh. Bumi meledak, dan dari kedalaman bumi, sebuah pedang terbang keluar dari langit, memotong kehampaan menjadi 2 bagian. Kong! Suara pedang bergema melalui langit dan bumi. Kemudian, Battle Sword terbang dengan cepat menuju kehampaan di atas. Pedang Ki semakin besar dan panjang, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Akhirnya, ketika pedang terbang keluar dari ketidakterbatasan, kehampaan terbuka, dan retakan besar muncul, yang mengarah ke ketidakterbatasan. Kemudian, jauh di dalam celah, sebuah tempat yang aneh dan misterius muncul. Laut alam semesta. Fei Huang berbisik, matanya terkejut. Masih ada sekitar 100 tahun bintang sebelum malapetaka asal mula pecah. Oleh karena itu, laut kosmik sangat dekat dengan alam semesta kita. Jika tidak, bahkan jika kultivasi aku 10 kali lebih kuat dari 100 kali, tidak mungkin untuk memicu malapetaka asal. Tang Feng membuka mulutnya dan terus mengendalikan pedang, membuatnya terbang ke lautan alam semesta. Ledakan. Begitu pedang itu terbang ke laut kosmik, pedang itu langsung meledak, membentuk badai energi dahsyat yang mengaduk lautan kosmik. Kali ini, lautan alam semesta tampak mendidih. Energi tak terbatas, energi misterius, ke seluruh alam semesta. Pada saat yang sama, lautan kosmik dengan cepat mendekati alam semesta. Energi misterius mengalir semakin banyak, dan kecepatannya luar biasa, menutupi reruntuhan alam semesta dan langit berbintang. Pada saat ini,
bintang-bintang bergetar, dan daratan yang tak berujung sedikit bergetar. Orang biasa, atau praktisi biasa, baik-baik saja. Mereka hanya merasa sedikit gemetar dan meninggal. Namun, keberadaan negara asal, tetapi semua wajah gila. Misalnya, mereka yang mengepung dan menyerang garnison Tianjun tiba-tiba merasakan akar sumber melompat dengan liar. Tampaknya ada kekuatan yang kuat untuk menarik akarnya. Meskipun mereka telah menekan mereka dengan seluruh kekuatan mereka, akar sumbernya masih berubah menjadi energi dan terbang menjauh. Jika ini terus berlanjut, akar sumbernya akan terbang sepenuhnya dan menghilang sepenuhnya. Ada apa? Apa yang terjadi? Akar sumberku bergetar, akan berubah menjadi energi untuk terbang. Semua sumber di Istana Surgawi berhenti menyerang dan mencoba yang terbaik untuk menekan akar sumbernya. Nyatanya, bukan hanya asal mula Tiangong, tapi juga asal muasal penghancuran bala tentara langit. Satu persatu, wajah mereka berubah dengan liar, dan mereka tidak dapat mengontrol susunan dan mencoba yang terbaik untuk menekan akar sumber mereka. Selain asal muasal pembasmi dan Istana Surga, begitu pula asal muasal bagian alam semesta lainnya. Misalnya, asal-usul orang Yaksian yang kuat hampir sama dengan Istana Surga atau asal muasal pembasmi. Akar sumber hampir terbang keluar dan takut untuk menekannya. Ini bencana asli. Sialan, menurut kesimpulan aku, bencana tidak akan pecah sampai 100 tahun kemudian. Bagaimana bisa maju? Pada saat ini, Yah berteriak. Bencana asli. Beberapa ahli yang mendengar bencana asal muasal menjadi sangat jelek. Namun, kebanyakan dari mereka belum pernah mendengarnya dan langsung bertanya. 4716. Ketika laut kosmik paling dekat dengan alam semesta, itu akan berdampak besar pada keadaan asli alam semesta. Jika ringan, akar sumbernya akan tersedot, dan jika serius, itu akan jatuh. Yah menjelaskannya dengan cepat. Ini membuat tampilan aslinya sangat jelek. Kakek, apakah ada solusinya? Seseorang bertanya. Ya, satu-satunya cara adalah menyegel diri dan bersembunyi di kedalaman bawah tanah untuk menahan pengaruh laut kosmik. Namun, setelah ditunjuk sendiri, seseorang tidak akan pernah bisa dilahirkan. Begitu lahir, akar sumbernya akan langsung ditelan. Oleh karena itu, era malapetaka sumber disebut era tanpa sumber. Dalam istilah normal, masih ada 100 tahun bintang sebelum bencana. Mengapa lebih cepat dari jadwal? Apakah ada yang turun tangan? Kamu abadi, wajahnya sangat suram. Era tanpa sumber secara alami mengacu pada era tanpa asal. Tidak, aku tidak tahan lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menyerang Tianjun. Sumber asli Istana Surgawi mengaum. Sumber energinya, dalam aliran konstan, lebih cepat dan lebih cepat. Jika terus seperti ini, tidak akan lama lagi semua akarnya akan hilang. Mundur dulu, lalu sebut dirimu sumbernya. Aku akan menemukan cara untuk menghancurkan pasukan surga. Kamu cara abadi. Dia sangat jelas tentang asal malapetaka, karena dia telah mengalami bencana asal yang hebat, dan dia juga sangat sadar akan sumber bencana yang mengerikan. Dia telah melihat dengan matanya sendiri keberadaan di luar keadaan aslinya dan ingin melawan bencana asal dan akhirnya mati. Sumber malapetaka itu berasal dari lautan kosmik, yang tidak bisa dilawan atau dilawan. Hanya dengan menata diri dan tidur panjang kita bisa terhindar dari bencana ini. Pergi. Segera, asal-usul Istana Surgawi tidak bertahan sama sekali, sosok itu berkedip, pergi dari sini, menghilang dalam sekejap. Yah, biarkan kamu hidup beberapa hari lagi, bahkan jika tidak ada sumber, aku akan menghancurkanmu. Kamu keabadian memandang jauh ke garnisun pasukan pemusnah, dan mengucapkan sepatah kata dengan dingin, lalu dia pergi dari sini. Bencana asli, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalian semua, cepat tutupi dirimu, cari tempat untuk tidur dalam pengasingan, dan tunggu masa lalu dari bencana aslinya. Yang ini akan berlangsung sekitar 10.000 tahun, dan kamu akan datang keluar setelah 10.000 tahun. Suara Fei Huang menyebar ke seluruh pangkalan tentara Mietian. Semua orang kuat di lingkungan aslinya, cepat naik dan tinggalkan tempat asalnya, dan pergi mencari tempat untuk ditunjuk sendiri. Ini. Yang dibawa asal bingung. Aku tidak menyangka perang besar akan berakhir seperti ini. Apa bencana aslinya? Bencana asal adalah malapetaka yang ada di atas keadaan semula. Ia tidak memiliki pengaruh terhadap lingkungan di bawah asal. Yang di atas asal harus memproklamasikan diri selama 10.000 tahun. Dalam 10.000 tahun berikutnya, pasukan pemusnahan surga akan diserahkan kepadamu. Ingat, krisis masih jauh dari selesai. Serangan dari Istana Surga akan segera datang, dan terserah padamu. Suara Fei Huang berdering lagi, yaitu untuk keberadaan negara dewa yang kuat itu. Bencana asli, ada malapetaka seperti itu. Wajah Luming tidak pasti. Karena saat ini, dia tahu bahwa peti mati tembaga, yang tidak bergerak, muncul gerakan yang hebat. Di peti mati tembaga, itu memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan ada rune padat di atasnya. Akhirnya, kultur rune ini membentuk susunan, menutupi peti mati tembaga.
Awalnya peti mati tembaga biasa, bahkan terlihat lebih biasa. Disegel sendiri, bahkan peti mati tembaga disegel sendiri. Lu Ming tertegun. Sua. Saat ini, Fei Wang muncul di samping Lu Ming. Menguasai. Lu Ming ingin mengatakan sesuatu. Lu Ming, ketika malapetaka asal-usul datang, semua keberadaan di atas keadaan asli akan menjadi mandiri dan menghilang dari dunia. Selama periode ini, itu akan menjadi dunia alam dewa. Terserah kamu apakah pembasmi dapat bertahan dari krisis ini. Aku harap kamu dapat bangkit dengan cepat. Setelah itu, Fei Huang mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Dia berkata, ada 200 juta keping kristal Hong Huang, yang dikumpulkan oleh Tang Xiao dan aku. Aku hanya dapat mengumpulkan sebanyak itu untuk saat ini. Aku harap ini dapat membantu kamu. Meskipun aku bukan Noumenor sekarang, aku hanyalah penjelmaan dari 10.000 iblis, tapi aku harus bergaya sendiri, jika tidak maka akan mempengaruhi Noumenon. Kuharap kamu bisa mengejutkanku saat aku keluar. Selain itu, Xiao Qing, Qiwi Wei dan yang lainnya masih berlatih di luar. Berikut adalah alamat terperinci dari kultivasi mereka. Aku khawatir istana surga akan membahayakan mereka. Kamu harus memperhatikannya. Dengan itu, Fei Huang memberi Lu Ming simbol batu giok lainnya. Menguasai. Lu Ming mengambil alih dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa bentuk tubuh Fei Huang telah menghilang. Istana surgawi, sumber dari dua sisi Tianjun, menghilang dan tertidur dalam waktu yang lama. Saat ini, apakah itu reruntuhan alam semesta, atau langit berbintang, atau alam semesta yang gelap, dimanapun keberadaan di atas asal bersembunyi, mereka tidak bisa lepas dari malapetaka asal. Jika ingin menghindari malapetaka hanya ada satu cara yaitu menyegel diri sendiri, cari tempat tidur di pengasingan, jika tidak punggung sangat serius. Suatu hari, hanya satu hari, seluruh alam semesta, tidak lagi memiliki asalnya. Tang Feng dan Fei Huang melihat kehampaan yang jauh. Saat ini, celah yang dipotong oleh Tang Feng telah menghilang. Namun, malapetaka asal telah dipicu, dan laut kosmik dekat dengan alam semesta, dan hasilnya tidak dapat diubah. Itu berhasil, tapi kali ini adalah langkah paksa. Itu hanya bisa bertahan 10.000 tahun. Seharusnya cukup bagi mereka untuk tumbuh dewasa. Fei Huang berbisik. Mari kita manfaatkan juga waktu untuk berlatih. Tempat ini bukan tanpa manfaat. Setidaknya, tempat ini tidak akan terpengaruh oleh malapetaka asalnya. Kita tidak akan menyia-nyiakan waktu kita selama 10.000 tahun. Tang Fengdao berkata, dia berbalik, melangkah maju, menghilang. Lu Ming, Xiao Qing, sampai jumpa 10.000 tahun lagi. Fei Huang juga berbalik dan mengikuti Tang Feng. Setelah beberapa saat mengalami stagnasi, stasiun tentara Mietian mulai beroperasi secara normal. Saat ini, Tang Jun telah menjelaskan asal-muasal malapetaka secara mendetail, dan kebanyakan orang memahami pentingnya malapetaka awal. Kemudian, di bawah pengaturan keberadaan beberapa puncak dewa, garnisun tentara Mietian mulai bekerja kembali, dan formasi terus menutupi garnisun. Tentu saja, tanpa restu dari yang kuat di lingkungan aslinya, cahaya dari Great Array akan banyak diredupkan. Namun secara keseluruhan, bencana asal lebih menguntungkan bagi pembasmi. Awalnya, 150 tempat asli dikirim dari Istana Surgawi. Garnisun pembasmi surga tidak akan mampu melawan. Paling-paling, itu akan rusak paling lama dalam 2 hari. Dan malapetaka asli, tetapi biarkan mereka menghindari bencana ini. Tapi yang pasti, krisis belum berakhir. Keadaan asli tidak bisa bergerak, tetapi keberadaan di bawah keadaan asli bisa. Ada juga lebih banyak penguasa kerajaan dewa di Tiangong. Aku percaya pasukan dewa di Tiangong akan segera datang. Perang belum berakhir. 4717. Mereka yang menghancurkan tentara surga mengerti bahwa perang ini masih jauh dari selesai. Kuil surga sebenarnya dapat mengirim 150 sumber. Jelas, ini sudah mengeluarkan asal mula menjaga alam semesta kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta yang gelap, tapi itu bukan kabar baik bagi para pembasmi. Karena istana surgawi dapat menarik asal-usul menjaga alam semesta yang gelap, dapatkah kita mengeluarkan semua dewa yang menjaga alam semesta kegelapan? Terakhir kali kami memasuki dunia aura, jumlah dewa yang dapat diluncurkan oleh istana surgawi jauh lebih banyak daripada para pembasmi, dengan 8.000 yang mencengangkan. Jika dewa yang menjaga alam semesta yang gelap ditarik keluar, jumlahnya akan lebih dari 3 kali lipat dari dewa pasukan pemusnahan. Selain itu, meski kita bertarung sendirian di alam senzu, tidak ada keuntungan, bahkan lebih buruk. Di bawah asalnya, bakat Tianren sungguh luar biasa. Namun secara keseluruhan, kejadian ini menguntungkan pembasmi. Itu tidak dapat didukung selama 2 hari, tetapi sekarang krisis telah terangkat setidaknya untuk sementara. Selain itu, ada banyak barisan di sekitar garnisun Tianjun. Meskipun susunan ini tidak dapat menahan keadaan asli, mereka sangat efektif dalam melawan keadaan dewa-dewa.
Bahkan jika kamu ingin menerobos keadaan Tuhan di Istana Surgawi, kamu tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Bahkan jika Dewa Istana Surgawi melakukan yang terbaik, itu bisa bertahan ribuan tahun. Dalam ribuan tahun, mungkin tidak ada waktu untuk membalikkan keadaan. Dalam penantian masa yang menegangkan, 3 bulan terakhir. 3 bulan kemudian, kehampaan yang jauh dipenuhi dengan teriakan dan suara kereta yang menghancurkan kehampaan. Di kejauhan, sebuah kereta muncul di depan semua orang. Di setiap kereta, ada ratusan orang kuat di Istana Surga, yang semuanya adalah dewa. Sebanyak belasan kereta perang, berjejer-berjejer, pamornya sangat mengagumkan. Begitu banyak dewa. Orang-orang yang membunuh tentara surga tampak pucat. Pada lusinan kereta, dewa Istana Surgawi berjumlah lebih dari 16.000. Ada lebih dari 16.000 dewa. Angka ini sungguh luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa Istana Surgawi akan menampung dewa alam semesta kegelapan. Apa yang terjadi pada alam semesta kegelapan dan mengapa Istana Surga tidak perlu dijaga? Tidak ada yang bisa memikirkannya. Di tengah kereta berdiri kamu abadi, kamu Kyuxian, 4 raja surgawi terkuat di Istana Surgawi. Bahkan jika perubahan tiba-tiba menyebabkan datangnya bencana awal lebih awal, kalian para pengkhianat tidak akan lolos dari akhir kehancuran. Suara ketidakpedulian abadi Ye terdengar. Dia tidak tahu bahwa malapetaka asli dipicu oleh Tang Feng sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa sesuatu telah terjadi. Bencana asal telah datang sebelumnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kita diakui oleh alam semesta, jadi kita dibantu. Istana surgawimu pasti akan dihancurkan di masa depan. Dewa tentara Mietian mencibir. Apakah menurutmu array ini saja dapat melawan US? Tanpa kontrol asli, kekuatan array ini akan berkurang lebih dari 10 kali lipat. Kamu mulut cahaya abadi, wajah tenang, lalu dia melambai. Sua. Lebih dari 16.000 dewa di Istana Surga bergerak, terbang keluar, berkumpul bersama, dan kemudian tiba-tiba bergerak. Lebih dari 16.000 dewa bertarung bersama. Meskipun kekuatannya tidak sekuat 150 sumber, itu juga kuat. Lebih dari 16.000 serangan diarahkan ke garnisun pembasmi. Boom dan boom. Serangkaian raungan terdengar, dan lebih dari 16.000 serangan diluncurkan. Pengeboman berada di atas barisan besar dan menyebabkan riak. Namun, itu terus diblokir oleh array besar. Orang-orang yang menghancurkan bala tentara surga menunjukkan sedikit kegembiraan. Susunan besar tentara penghancur langit masih sangat stabil. Meskipun tanpa kendali dari keadaan aslinya, kekuatannya telah sangat berkurang, tetapi itu hanya untuk keadaan aslinya, dan masih sangat stabil untuk keadaan dewa. Bahkan jika kamu tidak mengendalikannya, Dewa Istana Surgawi tidak dapat ditaklukkan dalam waktu singkat. Lanjutkan. Perintah ya. Asal Tiamong, terus menyerang. Selusin gelombang serangan telah diluncurkan di sebuah kompi, yang tidak berdampak besar pada barisan besar pasukan penghancur langit. Kembali. Saat ini, Yao Immortal tiba-tiba memesan. Lebih dari 10.000 langkah, jangan berhenti. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menghancurkannya, dan mereka tidak akan menyerang? Beberapa orang yang menghancurkan tentara surga sangat gembira. Ini tidak sesederhana itu. Kebanyakan dari mereka baru saja mencoba. Energi array besar terbatas. Meskipun mereka tidak dapat memecahkannya dalam waktu singkat, setelah sekian lama, ketika konsumsi energi array besar bersih, mereka pasti bisa menerobos. Kuperkirakan susunannya hanya bisa bertahan selama 1000 tahun. Bahkan jika kita mengendalikannya, itu bisa bertahan paling lama ratusan tahun. Seorang master di puncak Tuhan. Bisakah itu bertahan lebih dari 1000 tahun? Wajah orang lain, sangat jelek. Selama lebih dari 1000 tahun, itu hanya sekejap mata. Dalam sekejap. Hanya dalam waktu 1000 tahun, apa yang bisa terjadi? Pada saat itu, ketika garis pertempuran putus, itu hanya akan menjadi cara untuk menghancurkan pasukan surga di hadapan lebih dari 3 kali lipat jumlah musuh. Meskipun pecahnya malapetaka asli, bagi mereka untuk bertarung selama lebih dari 1000 tahun, tetapi lebih dari 1000 tahun, apa yang bisa kita lakukan? Tetap semangat, tidak peduli apa, itu akan memakan waktu lebih dari 1000 tahun. Mungkin akan ada perubahan menjadi lebih baik. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bertahan di stasiun dan menunda untuk jangka waktu tertentu. Apakah kamu mengerti? Raungan, tersebar di seluruh stasiun, menakuti jiwa. Itu singa yang berbicara. Banyak orang terkejut dan terbangun. Ya, apapun masa depan, itu adalah kunci untuk mempertahankan stasiun terlebih dahulu. Mari kita kendalikan larik dan tambahkan energi ke larik. Bergerak. Serangkaian bentuk tubuh berkedip dan muncul di dasar susunan-susunan untuk mengisi energi susunan. Total ada sekitar 5.000 dewa. Pada awalnya, ada 5.000 dewa di dunia halo, tetapi ribuan dewa tertinggal, hanya menyisakan 4.000. Namun, jumlah dewa yang memasuki dunia halo pada saat itu bukanlah jumlah total dewa-dewa dari pasukan pemusnahan. Saat itu, masih ada beberapa dewa yang tertunda.
Ini tentang hidup dan mati. Secara alami, semua dewa telah dipanggil, jadi masih ada sekitar 5.000 dewa. Tuan Tiangong tidak berhenti untuk waktu yang lama, dan segera melanjutkan serangan. Kali ini, hanya sekitar 8.000 dewa yang melancarkan serangan, dan separuh lainnya tetap tinggal untuk beristirahat. Jelas, Istana Surgawi akan menggunakan taktik yang sama seperti situasi asli sebelumnya, dan bergiliran menyerang untuk menghabiskan energi penghancuran barisan garnison tentara langit. Bergiliran menyerang, bisa terus-menerus, tidak memberi kesempatan pembasmi untuk mengisi kembali energi. Membunuh. Deru mengguncang kehampaan terdengar, dan lebih dari 8.000 orang melancarkan serangan. Serangan itu ceroboh, dan serangan itu mengenai Arai, menyebabkan riak. Setelah sekitar setengah hari, ketika lebih dari 8.000 orang di depan mereka lelah, mereka akan mundur dan menggantikan 8.000 orang lainnya untuk terus menyerang. 4.718. Dengan cara ini, lebih dari 16.000 dewa di Istana Surga bergantian menyerang, dan beberapa bulan berlalu. Tidak ada tanda-tanda akan dipatahkan, dan pertempuran masih sangat stabil. Lu Ming akhirnya santai, tampaknya susunan tentara Mietian telah dipertahankan selama ribuan tahun, dan tidak ada masalah. Lu Ming menemukan tempat dan mulai berlatih dalam pengasingan. Sebelum Fei Huang mengangkat dirinya sendiri, dia diberi 200 juta kristal. Tugas mendesaknya adalah meningkatkan kultivasinya. Baginya, ini adalah titik balik. Jika kultivasinya dapat menembus terus-menerus dan mencapai puncak dewa, tidak, selama dewa itu beratnya 9, dia hampir tak terkalahkan. Tentu saja, kecuali kamu yang abadi, kamu Qiuxian dan iblis abnormal lainnya. Di era ketika asal tidak bisa keluar, semakin kuat kultivasinya, semakin dia bisa menguasai inisiatif. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar Hong Huangjing muncul, dan dia mulai menyerap energi Hong Huangjing. Tang Jun juga tutup. Tang Xiao, Fei Huang sebelum bergaya sendiri, juga memberi Tang Jun banyak sumber daya untuk membantu terobosannya. Lu Ming memurnikan kristal Hong Huang dengan sangat cepat. Tumpukan kristal Hong Huang disempurnakan oleh Lu Ming dan diubah menjadi energi murni, yang masuk ke tubuhnya dan akhirnya berubah menjadi tabu force. Prestasi Lu Ming telah meningkat pesat. Namun, tidak mudah untuk menerobos. Kultivasi Lu Ming saat ini adalah 6 kali lipat Tuhan. Jika dia ingin menerobos ke tingkat ke-7 Tuhan, dia membutuhkan jumlah yang luar biasa 50 atau 60 juta. Begitu banyak kristal langka, bahkan pemurnian, membutuhkan banyak waktu. Meskipun Lu Ming memurnikan kristal Hong Huang dengan kecepatan luar biasa, butuh beberapa bulan untuk memurnikannya, yang akan menelan biaya 60 juta keping kristal Hong Huang. Pada saat ini, kultivasi Lu Ming telah mencapai batas puncak dari 6 tingkat dewa, dan kekuatan tabu di tubuhnya sangat kuat. Ledakan. Lu Ming menerobos penghalang dan mencapai level baru. Tuhan 7. Setelah mencapai tingkat ke-7 dewa, tubuh tabu di tubuh Lu Ming melonjak. Lu Ming menggunakan kekuatan tabu, dan puluhan ribu sel di tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang indah. Kemudian sebuah pintu muncul, dan di pintu itu, ada jalan lumpur berwarna kuning. Saat ini, jalan Huangni telah banyak diperpanjang, mengarah ke kedalaman yang gelap. Tuhan itu 7, selama kamu mencapai yang ke-9, jalan Huangni harus bisa terhubung ke lautan alam semesta. Lu Ming menunjukkan senyum. Mencapai 7 kali lipat Tuhan membuatnya percaya diri. Sekarang, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi puncak dewa biasa, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan pihak lain. Jika dia melakukan yang terbaik, itu normal untuk membunuhnya. Selain puncak dewa yang sangat tidak normal, Lu Ming sangat percaya diri pada puncak dewa secara umum. Ada juga sekitar 140 juta kristal Hong Huang. Mari kita sempurnakan bersama. Lu Ming terus menyempurnakan Hong Huangjing. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1 tahun berlalu. Dalam setahun, Lu Ming menyempurnakan semua Hong Huangjing di tangannya. Kultivasi telah membuat kemajuan besar. Tentu saja, masih jauh dari cukup untuk menembus 8 tingkat Tuhan. Menurut pengalaman sebelumnya, dia membutuhkan setidaknya 500,6 miliar keping kristal Hong Huang dan 140 juta keping kristal Hong Huang jika ingin menerobos dari level ke-7 ke level ke-8. Selama lebih dari setahun, orang-orang Tiamong masih menyerang garnison tentara Mietian, bergiliran datang setiap saat. Jelas, Istana Surgawi telah memutuskan bahwa ia tidak akan menyerah sampai ia menghancurkan garnison Tianjun. Lu Ming keluar dari celah. Dia berencana untuk berbalik dan bersantai sebentar, dan kemudian dia akan berlatih di pintu yang tertutup. Dia tidak perlu terlibat dalam menjaga formasi. Orang-orang yang menghancurkan tentara surga menaruh harapan besar padanya. Tujuannya adalah untuk mengolah dan meningkatkan prestasinya. Karena potensi orang lain terbatas, tidak akan ada peningkatan dalam waktu singkat lebih dari 1000 tahun. Lu Ming dan Tian Jiao yang tak tertandingi lainnya tidaklah sama. Potensi mereka tidak terbatas. Jika mereka bisa dipromosikan, mereka akan menjadi kekayaan terbesar bagi pembasmi. Kamu lihat, apa itu?
Tiba-tiba seseorang berteriak kaget. Lu Ming mau tidak mau melihat keluar stasiun. Ledakan. Mengaum, mengaum. Di luar stasiun, di belakang orang-orang kuat di Istana Surgawi, terdengar raungan sengit, disertai raungan binatang buas. Kemudian, roh jahat itu berguling dan menyebar ke seluruh dunia. Iblis, iblis. Banyak orang berteriak. Ya, dalam roh jahat, ada iblis, dan mereka semua adalah iblis yang sangat kuat, semuanya adalah iblis di kerajaan iblis Tuhan. Setiap iblis dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Ukurannya sangat besar, sayap iblis terbentang untuk menghalangi langit dan matahari. Menurut jumlahnya, ada 6 atau 7 ribu. 6 atau 7 ribu setara dengan iblis dari alam ilahi. Yang mengejutkan orang-orang yang membunuh tentara surga adalah bahwa iblis-iblis ini berhenti tidak jauh dari penguasa Tiamong dan tidak menyerang orang-orang di Tiamong. Ayo pergi dan hancurkan kamp pemberontak. Kamu yang abadi melambai kepada iblis-iblis itu dan memberi perintah. Membunuh. Semua iblis meraung, dengan gila-gilaan bergegas ke pangkalan pasukan pemusnah, menyerang satu demi satu, dan membombardir pangkalan pembasmi. Ini tidak bisa dipercaya. Kalian semua tertegun. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana iblis bisa mematuhi perintah dari Terrans? Ada apa? Bukankah iblis musuh besar keluarga Tianren? Apakah dia musuh alami? Mengapa dia membantu keluarga Tianren? Apa yang terjadi di alam semesta gelap? Banyak orang meraung dan dipenuhi dengan keraguan. Iblis dan Terran adalah musuh bebuyutan. Mereka telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun tanpa akhir. Sejak tahun-tahun tanpa akhir, kedua belah pihak telah menderita kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ruang untuk mitigasi. Tapi sekarang iblis telah mematuhi perintah dari Terrans untuk menyerang mereka. Dan Istana Surgawi bisa mengeluarkan Tuan yang menjaga alam semesta kegelapan. Faktanya ada di depan mereka, jadi mereka tidak bisa mempercayainya. Hati banyak orang tenggelam dan wajah mereka menjadi semakin jelek. Awalnya, sulit bagi mereka untuk mengatasi Istana Surgawi sendirian. Bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk mengontrol susunannya, mereka hanya bisa bertahan selama 1000 atau ratusan tahun. Sekarang kami telah bergabung dengan begitu banyak iblis yang kuat, aku khawatir waktu yang mereka miliki akan sangat berkurang. Jika mereka bisa bertahan selama 7 atau 800 tahun, itu bagus. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi pembasmi. Di hadapan iblis dan Istana Surgawi, setelah pertempuran dipatahkan, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Tapi tidak ada cara lain, hanya bisa terus mengendalikan arai untuk melawan, menantikan keajaiban. Setelah 6 atau 7 ribu iblis dan iblis bergabung, penguasa Istana Surga menarik ribuan orang. Jumlah Istana Surgawi plus iblis telah melampaui 22 ribu, mendekati 23 ribu. Ini dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing dengan lebih dari 11.000 orang. Intensitas serangan jauh lebih besar, dan konsumsi energi barisan di Garnison Tianjun juga meningkat. Kekuatanku jauh dari cukup, jadi aku harus terus meningkatkan kekuatanku. Jika pertarungan benar-benar hancur, aku hanya bisa membiarkan banyak orang memasuki ring Hong Huang, dan aku akan membunuh mereka lagi. Lu Ming berpikir. Keluarganya, teman-temannya, dia harus menjaga. Ada banyak orang yang bisa memasuki Hongji. Namun, dia juga harus memiliki kemampuan untuk menjaga cincin banjir dan kelaparan, dan untuk dapat membunuh keluar dari pengepungan. Dia akan terus meningkatkan. 4719. Lu Ming terus tutup. Namun, tanpa Hong Huangji, hanya ada beberapa ratus obat ilahi tingkat utama yang tersisa di tangannya, yang tidak dapat membantunya menembus kultivasinya. Oleh karena itu, di periode selanjutnya, Lu Ming fokus pada pemahaman seni rahasia dan formula kata perang. Dengan pendalaman pemahaman, akan semakin nyaman untuk menggunakannya. Dan semakin kamu memahami seni rahasia, semakin kuat tabu itu. Lu Ming memasuki ngarai tempat dia biasa memahami seni rahasia, dan dengan bantuan suara dewa primitif, dia jatuh ke tingkat pengasingan yang dalam. Waktu, hari demi hari, Januari, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, ada 500 musim semi dan musim gugur. Selama bertahun-tahun, dengan bantuan batu kuno, Lu Ming menjadi semakin sadar akan seni rahasia. Terakhir kali Lu Ming ditutup selama 300 tahun, dia hanya memahami lebih dari 100 jenis seni rahasia yang mirip dengan seni rahasia kuno yang hebat. Dalam 500 tahun terakhir, Lu Ming telah sepenuhnya memahami lebih dari 400 jenis seni rahasia kuno. Tambahkan lebih dari 100 jenis sebelumnya, lebih dari 500 jenis. Tidak ada bedanya dengan yang kuno. Ada 5 jenis seni rahasia. Ada lebih dari 500 jenis seni rahasia yang mirip dengan seni rahasia kuno, yang membuat kekuatan tabu Lu Ming semakin kuat dan kuat. Selama Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempur Lu Ming meningkat pesat. Kini, dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Lu Ming yakin akan menang dengan mudah melawan lawan seperti Ye Qiuxian. Tentu saja, di hadapan kamu yang abadi lawan seperti itu, Lu Ming masih belum yakin.
bola telah ditingkatkan menjadi 8 oleh Tuhan. Sayangnya, ada kekurangan bahan, jika tidak, bola akan lebih cepat dipromosikan. Lu Ming berbisik. Selama bertahun-tahun, bola tidak memiliki tentara sihir tingkat sumber yang rusak, hanya menelan beberapa bahan logam, dan menyempurnakan sisa energi di tubuh sebelumnya. Kultivasi telah mencapai 8 tingkat dewa. Jika kamu ingin meningkatkan ke 8 tingkat dewa, kamu harus makan tentara sihir tingkat sumber baru yang tidak lengkap, atau mereka adalah tentara sihir tingkat sumber, atau bahan dengan tingkat yang sama. Kalau tidak, sulit untuk ditingkatkan. Bola itu dimakan sebelumnya. Semuanya halus. 500 tahun yang lalu, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Lu Ming khawatir. Menurut dugaan sebelumnya, pasukan Mietian akan mampu bertahan paling lama 2 atau 300 tahun. Lu Ming meninggalkan ngarai, bergegas ke langit dan melihat keluar. Terrance dan Demon masih menyerang. Namun, setelah 500 tahun, cahaya barisan di garnison tentara Mietian telah lama redup. Setiap kali diserang, ia akan bergetar hebat dan menimbulkan riak. Aku tidak bisa bertahan selama 300 tahun. Wajah semua orang di pasukan pembasmi penuh kecemasan dan kegugupan, dan banyak krisis menekan mereka, membuat mereka sedikit kehabisan napas. Tidak baik. Lu Ming menghela nafas. Tidak baik terus seperti ini. Benarkah pasukan pemusnah surga akan musnah seperti kekuatan yang melawan istana surga sebelumnya? Lu Ming, kamu akhirnya muncul. Tiba-tiba, di luar stasiun terdengar suara gemuruh. Drew datang melalui arai. Lu Ming melihat ke masa lalu dan menemukan bahwa pria yang mengaum itu adalah Ye Qiuxian. Apa, kamu ingin menantangku lagi? Ya, biarkan orang-orang di surga mundur. Aku akan keluar dan bertarung denganmu. Lu Ming memiliki suara yang besar. Hehe, siapa yang mau bersaing denganmu? Jangan gunakan rencana penundaan yang buruk. Ye Qiuxian mencibir dan berkata, Lu Ming, aku ingin memberitahumu sebuah pesan. Kamu pemberontak dan beberapa orang tersebar di luar, atau berlatih di beberapa tempat. Ada seorang wanita bernama Xian Yanxing. Dikatakan bahwa dia adalah istrimu. Kebetulan, belum lama ini, dia ditemukan oleh keluarga kami. Apa? Mendengar ini, Lu Ming terkejut. Xian Yanxing, ditemukan oleh orang-orang di istana surga. Bagaimana kalau sekarang? Hati Lu Ming, beberapa cemas. Namun, wajahnya tidak muncul, berpura-pura tenang, dia berkata, haha, omong kosong, Xiao Qing ada di markas tentara surga yang memusnahkan. Bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa kamu ingin menipu aku dan mengganggu suasana hati aku? Omong kosong. Haha, tempat itu adalah jurang sihir yang tak terbatas. Orang-orang kita akan segera menjatuhkannya. Kemudian, kamu dapat melihat apakah aku berbicara omong kosong. Ye Qiuxian tertawa. Hati Lu Ming tenggelam. Pada awalnya, Fei Wang memang mengirim Xian Yanxing ke Liang Moyuan untuk berlatih. Pihak lain bahkan tahu tempat spesifiknya. Aku pikir itu benar. Xian Yanxing sedang menghadapi krisis. Klik. Tinju Lu Ming dipegang erat, dan hatinya dipenuhi dengan rasa pembunuhan yang kuat. Kemudian dia berbalik dan terbang ke satu arah. Lu Ming. Minuman yang lembut, sesosok muncul di depan Lu Ming. Ini Tang Jun. Lu Ming, apakah kamu akan keluar untuk menyelamatkan Xiao Qing? Ini pasti konspirasi dari Istana Surgawi. Mereka pasti akan menyergap sejumlah besar ahli di jurang yang tak terbatas. Jika kamu pergi ke sana, kamu akan jatuh ke dalam perangkap. Tang Jundao. Aku tahu, tapi aku harus pergi. Lu Ming berbicara dengan nada tegas. Dia tidak tahu itu akan berbahaya, tapi dia harus pergi. Dia tidak pernah bisa duduk dan melihat Xian Yanxing jatuh ke dalam krisis dan mengabaikannya. Bahkan jika itu adalah lautan api, dia akan membuat terobosan. Aku akan pergi bersamamu. Tang Jundao, dia tahu dia tidak bisa menghentikan Lu Ming. Tidak, kamu tidak harus pergi. Aku cukup sendirian. Lu Mingdao. Aku harus pergi. Bagaimana mengatakannya, mantan kehidupan Xian Yanxing juga adikku. Tang Jundao. Ku bilang, aku cukup sendirian. Jika kau pergi, kau akan menghalangi. Lu Ming berkata dengan dingin bahwa dia tidak ingin Tang Jun mengambil risiko bersamanya. Perjalanan ini akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kultivasi Tang Jun telah menembus level lain dan mencapai level ke-7 dewa-dewa, sama seperti Lu Ming, kekuatan tempurnya jelas bukan lawan Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming juga memiliki bola dan iblis tulang. Dia bertindak sendiri dan lebih percaya diri. Membawa Tang Jun bersamanya akan benar-benar menghalangi. Kamu. Tang Jun memelototi Lu Ming, yang tidak pernah begitu dibenci. Tapi yang membuatnya muntah darah adalah dia merasa tidak mungkin untuk menyangkal bahwa kekuatan bertarung Lu Ming memang di atasnya. Sua. Langkah Lu Ming, tubuh seperti hantu, menghilang di sini, meninggalkan Tang Jun sendirian, berdiri dalam kehampaan dalam keadaan linglung. Segera, Lu Ming datang ke aula. Ada lubang cacing di aula ini, yang mengarah keluar. Secara alami,
Pembasmi telah meninggalkan jalan kembali untuk dirinya sendiri, dengan beberapa lubang cacing mengarah ke beberapa tempat berbeda di reruntuhan alam semesta. Jika susunan pertempuran benar-benar rusak, tentara akan mengatur beberapa orang untuk keluar melalui beberapa lubang cacing untuk meninggalkan api bagi tentara. Sekarang, Luming akan melewati lubang cacing ini, untuk sementara meninggalkan pangkalan tentara Mietian dan pergi ke jurang yang tak terukur. Luming, kamu benar-benar ingin pergi. Perjalanan ini akan sangat berbahaya. Singa muncul di kejauhan. Aku harus pergi. Lu Mingdao. Itu bagus. Jika kamu bisa menyelamatkan istrimu, jangan kembali. Temukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Ketika kamu telah mencapai prestasimu, belum terlambat untuk membunuh istana surga. Jalan Singa. 4720. Singa tidak membujur Luming untuk tetap tinggal. Dia mengenal Luming dan tahu bahwa Luming telah membuat keputusan dan tidak akan mengubahnya dengan mudah. Jika aku tidak mati, aku akan kembali. Luming mengumandangkan sebuah kalimat di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Keluarga dan teman-temannya masih di sini. Bagaimana mungkin dia tidak kembali? Alasan mengapa dia tidak berencana membawa keluarga dan teman-temannya keluar bersama dengan penghasilan mereka adalah karena perjalanannya sangat berbahaya. Jika kamu mengikutinya, kamu mungkin mati, dan perintah Hong Huang akan jatuh ke tangan istana surgawi. Jika kamu tinggal di sini setidaknya selama 2 atau 300 tahun, itu mungkin berbalik. Hati-hati. Akhirnya, Singa berkata seperti ini. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Luming tersenyum lalu melangkah ke lubang cacing di aula dan menghilang. Aku tidak tahu berapa lama, mungkin beberapa jam, mungkin 1 atau 2 hari kemudian, Luming muncul di sepotong kecil puing benua. Di sini, seharusnya ada area yang dipenuhi asap, tidak jauh dari jurang sihir yang tak terbatas. Luming mengeluarkan peta reruntuhan alam semesta dan melihatnya. Ada beberapa lubang cacing yang keluar dari garnisun Tianjun. Yang dipilih oleh Luming adalah yang paling dekat dengan jurang yang tak terukur. Setelah mengetahui posisinya, sosok Luming melintas dan terbang ke arah Yuan Iblis yang tak terbatas. Jurang tak terukur, bahkan di reruntuhan alam semesta, relatif jauh. Hanya sedikit orang yang datang ke sini. Jurang yang tak terukur, di atas sebongkah puing benua, di sekitarnya hanya ada beberapa bidang tanah kosong. Setelah beberapa waktu, Luming mendekati pecahan benua. Melihat dari jauh, seluruh tanah diselimuti oleh atmosfer jahat yang kuat, dan kami tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Luming menyatukan nafas hingga ekstrim dan langsung menuju ke puing-puing benua. Dia memainkan 120.000 roh, sebidang tanah ini, mungkin ada orang kuat di istana surga yang menyergap, dia tidak berani gegabah. Segera, Luming bergegas melewati ki jahat yang tebal dan mendarat di daratan. Benua ini mati dan sunyi. Itu penuh dengan roh jahat yang kuat. Tidak ada tanaman. Yang bisa kamu lihat adalah bebatuan dan pegunungan yang gundul. Di mana jurang tak terbatas? Luming berbisik. Sepotong tanah ini, katakanlah besar bukan kecil, katakanlah kecil juga tidak kecil, ingin menemukan iblis Yuan yang tak terbatas, juga membutuhkan banyak usaha. Luming, pergi ke utara, aku bisa merasakan ki jahat di arah utara adalah yang paling kuat, jurang sihir yang tak terbatas, mungkin ada di sana. Suara Bon Dimen dikenang di lautan pengetahuan. Mata Luming cerah. Ngomong-ngomong, iblis tulang, tapi tulang iblis pertama di alam semesta, adalah leluhur dari jalan jahat. Secara alami, dia tidak bisa lebih peka terhadap ki jahat. Mungkin perjalanan kali ini, Bon Dimen bisa berperan besar. Luming tidak ragu lagi dan terbang ke utara. Sepanjang jalan, aku tidak bertemu dengan Master Tiamong, juga tidak menemui bahaya. Setelah beberapa waktu, sebuah kuil besar muncul di depan Luming. Kuil ini tampaknya bobrok, itu telah mengalami angin dan embun beku selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu sudah berapa tahun keberadaannya. Mungkin, dari era terakhir. Luming, tempat dengan roh jahat terkuat ada di belakang kuil ini. Jalan Iblis Tulang. Luming mengangguk, dan tidak bermaksud melewati kuil, tetapi dari sisi masa lalu, berencana melewati kuil. Sua. Tiba-tiba, di dalam kuil, ada beberapa sinar cahaya yang berterbangan, kecepatannya luar biasa. Ada 3 lampu, 1 lampu pedang dan 2 tombak. Mereka sangat tajam. Kekuatan surga yang paling kuat adalah penguasa surga dan manusia. Hati Luming bergerak, tanpa ragu-ragu. Pistol Ares muncul di tangannya. Ketika senjata Ares bergetar, itu ditembakkan, dan ketiga tombak itu meledak, menusuk cahaya yang membunuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 tabrakan suara pecah, 3 serangan diblokir. Luming adalah kekuatan yang kuat, kejutan punggung melayang kembali, mundur 10.000 meter, lalu menstabilkan tubuhnya. Di depan kami, ada 3 sosok. Raja Surga. Mata Luming sedikit menyipit. Seperti yang diharapkan, mereka adalah 3 Tianren, dan mereka semua adalah tokoh tingkat kaisar di puncak Tuhan.
Saat ini, ketiga Raja Surga menatap Luming dengan syok yang mendalam di mata mereka. Baru saja, mereka bertiga bergandengan tangan dan diblokir oleh Luming. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Luming lah yang tidak menghalangi orang lain untuk memblokirnya. Kekuatan bertarung Luming begitu kuat sehingga dia bisa bertarung dengan tiga kaisar dengan kekuatan satu orang. Bergandengan tangan dan bunuh dia. Salah satu dari mereka meraung. Sua sua sua. Tiga Raja Surga keluar dari tubuh mereka dan membunuh Luming bersama-sama. Kali ini, mereka mendorong kekuatan bertarung mereka secara ekstrim. Semua jenis gerakan pembunuhan dicurahkan. Mereka harus membunuh Luming. Bone Demon, aku akan memberikannya padamu. Luming berpikir. Saat berikutnya, Bone Demon terbang keluar dari alis Luming dan berubah menjadi kerangka hitam besar. Telapak tangannya seperti pisau ajaib, yang dipotong terus-menerus. Kapan? 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 3 kali berturut-turut, serangan dari 3 Raja Surgawi diblokir oleh Iblis Tulang. Membunuh. Demon Tulang meraung dan melancarkan serangan balik. Namun, daya juang ketiga kaisar juga sangat kuat. Meskipun kekuatan Iblis Tulang kuat, sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Untuk sesaat, sulit bagi kedua belah pihak untuk menang. Namun, ada lebih dari para master yang menyergap di sini. Di kuil, sosok-sosok itu berkedip, dan beberapa sosok bergegas keluar. Kecepatannya luar biasa. Sebelum orang-orang datang, serangan itu sudah menyerang Luming. Tuhan lagi. Dan juga 3 orang, tapi salah satu serangannya membuat otot Luming tegang. Menakutkan, menakutkan, Luming merasakan krisis yang fatal. Salah satunya adalah raja dengan kekuatan luar biasa. Bola. Luming tidak segan-segan memberikan suara bola. Bola menjadi sepotong baju besi, menutupi tubuhnya. Sua. Luming mendesak senjata Ares untuk menyapu dan bertabrakan dengan 3 serangan. 2 dari serangan itu diblokir oleh Luming, tetapi serangan lainnya, yang sangat mengerikan, langsung menembus senjata Ares dan membombardir Luming. Luming kaget dan mundur tiba-tiba. Untungnya, ada bola baju besi untuk menahan serangan pihak lain, untuk memblokir. Pria ini sangat kuat sehingga dia jauh lebih kuat dari kaisar biasa. Luming menatap salah satu dari mereka. Dia adalah pria tertinggi, mengenakan baju besi perak dan memegang tombak perak. Nafasnya sangat kencang. Jelas, ini adalah kaisar yang mengerikan, monster yang tiada taranya. Pria ini, yang belum pernah dilihat Luming sebelumnya, seharusnya menjaga alam semesta yang gelap sebelumnya, dan tidak berpartisipasi dalam perebutan tubuh fisik Raja Manusia. Dia merasa bahwa dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan bertarung pria ini lebih kuat dari Iblis Tulang. Baru saja, Luming telah memicu 9 kali kekuatan tempur dari kode perang, tapi dia masih tidak bisa menahan serangannya. Luming memperkirakan bahwa dia perlu merangsang kekuatan sumber untuk bersaing dengan orang ini. Untuk menghadapinya, Tiamong benar-benar meletakkan darah, tiba-tiba menyergap 6 Raja Surga di sini. 4721. Namun, ini juga normal. Pada awalnya, di dunia Halo, Ye Qiuxian tahu bahwa Luming dikelilingi oleh Master Iblis Tulang, dan 1 orang sebanding dengan beberapa Raja Surgawi. Oleh karena itu, untuk membunuh Luming, ada banyak orang kuat di Istana Surga. Ada juga seorang kaisar atas. Luming, sepertinya kultivasimu telah menembus lagi. Benar saja, kamu tidak bisa tinggal dan membunuh bencana seperti itu. Kaisar perak minum dengan dingin dan membunuh Luming dengan tombak perak. Tombak menembus kekosongan dan menusuk alis Luming dengan kecepatan yang mencengangkan. Aku akan melakukannya. Suara bola berdering, dan dia menggeliat dengan cepat. Di depan dada Luming, dia berubah menjadi cermin dan menembakkan seberkas cahaya. Tiba-tiba, dia menyelimuti kaisar baju besi perak. Bola sekarang telah mencapai 8 tingkat dewa, kekuatan tempur telah melonjak, dan pemandangan ajaib yang diubah oleh kolom cahaya menjadi lebih kuat. Meskipun kaisar kuat, dia masih terpengaruh sedikit. Gerakannya kaku sesaat, dan matanya hilang sesaat. Kesempatan bagus. Begitu mata Luming cerah, dia menunjukkan gaya langit yang pecah. Kombinasi manusia dan tombak berubah menjadi tenda tombak dan menikam kaisar baju besi perak. Pecahkan untukku. Yinjia Heavenly King mengaum dan meronta-ronta dengan gila-gilaan. Dia melepaskan diri dari pengaruh ilusi dan menahan serangan Luming dengan senjatanya. Namun, bagaimanapun juga, dia masih terpengaruh oleh ilusi itu. Terburu-buru, dia tidak bisa mengeluarkan semua kekuatannya, tetapi hanya sebagian saja. Bagian dari kekuatan bukanlah lawan Luming. Saat terdengar suara, 2 senjata panjang bertabrakan, dan tombak perak di sisi lain langsung ditembakkan oleh Luming. Pistol panjang Luming terus menusuk alis pihak lain. Murid lawan menyusut tajam, dan tubuhnya dengan cepat mundur untuk menghindari serangan Luming. Namun, ini sudah terlambat, dan kecepatan Luming lebih cepat. Tiba-tiba, 2 senjata terbunuh dari kedua sisi, menghalangi tombak Luming. Bersenandung.
Tombak itu bergetar, dan Luming terhuyung-huyung karena keterkejutannya. Dia mundur dan serangannya diblokir. Mereka adalah dua kaisar lainnya. Sayang sekali. Luming menghela nafas. Baru saja dia bekerja sama dengan bola, dan dia benar-benar memiliki harapan untuk membunuh kaisar tertinggi ini. Sayangnya, ada lebih dari satu lawan. Ada seorang pendamping. Dua raja surgawi lainnya memblokir serangan Luming yang tak terelakkan. Sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu nanti. Luming, kamu ingin mati. Kaisar baju besi perak melarikan diri dari kematian dan menjadi marah. Dengan raungan dan kilatan tubuhnya, dia tiba-tiba berubah menjadi selusin sosok dan bergegas menuju Luming dari segala arah. Ada lebih dari selusin tokoh yang masing-masing tampak benar, sehingga sulit membedakan yang benar dari yang salah. Pada saat yang sama, dua raja langit lainnya juga membunuh Luming. Bola diubah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuh Luming. Luming mengacungkan senjata Ares untuk melawan pihak lain. Tapi begitu pertarungan usai, Luming benar-benar kalah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, lebih dari cukup untuk berurusan dengan kaisar biasa, dan tidak sulit untuk membunuhnya dengan segala kemampuannya. Bahkan jika kita berurusan dengan dua orang, kita bisa melakukannya. Jika kami berurusan dengan tiga yang terakhir, kami sangat enggan. Tapi Raja Surgawi baju besi perak ini, kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh melampaui pasukan gabungan tiga Raja Surgawi biasa. Bertatap muka, Luming bukan lawannya, untungnya, dan bola bersama, bisa terjerat dengan pihak lain. Kedua belah pihak segera melawan selusin gerakan. Bone Demon, ayo pergi. Jangan terjerat satu sama lain. Luming berkhotbah kepada iblis tulang, dan kemudian tiba-tiba mengilhami kekuatan sumber aslinya, dan mengilhami jejak kekuatan senjata ajaib, dan mendorong kembali kaisar baju besi perak sejauh puluhan meter. Luming memanfaatkan kesempatan itu, bergegas keluar dari pengepungan, bergegas ke sisi Bone Demon, God of War Gun menyapu, meledakkan Raja Surgawi yang bertarung dengan Bone Demon. Ke hati Luyu, keajaiban, hingga ujung keajaiban. Mengejar. Kaisar Yinjia banyak minum dan wajahnya agak muram. 6 dari mereka, serta seorang kaisar top seperti dia, tidak memenangkan Luming. Itu sangat memalukan. Luming terbang di atas kuil, dan jurang yang gelap mulai terlihat. Jurang ini sangat panjang dan lebar. Itu penuh dengan ki jahat. Sulit untuk melihat seberapa dalam itu. Jurang tanpa batas. Luming menegaskan bahwa ini adalah Wuliang Moyuan. Xian Yanxing ada di bawah sana. Tanpa ragu, Luming berlari ke jurang dan jatuh dengan cepat. Keenam Raja Surga, yang kuat, juga mengejar Luming. Migrasi hebat. Pikiran Luming bergerak, dan kekuatan tabu bergerak. Tubuh yang jatuh dengan cepat menghilang, dan dia bergerak ke depan. Wuliang Moyuan penuh dengan ki jahat yang kuat, yang sangat mempengaruhi pemandangan itu. Luming tiba-tiba pindah, dan keenam Raja Surga kehilangan jejak Luming. Mereka berhenti di tengah udara dan melihat sekeliling dengan hati-hati, tetapi mereka tidak menemukan Luming. Kebencian, kirim berita kepada orang-orang di bawah jurang tak terbatas. Luming telah menembus blokade dan memasuki jurang tak terbatas. Biarkan mereka bertarung bersama. Kita harus membunuh Luming di bawah jurang tak terbatas. Wajah Kaisar dingin. Sebuah pesan keluar dari Kaisar Giok. Jangan khawatir, Kaisar yang dimusnahkan akan memburu Xian Yanxing dari bawah. Begitu Luming bertemu dengan Kaisar yang telah punah, hanya ada satu cara untuk mati. Raja Surgawi lainnya. Memusnahkan Raja Surga adalah salah satu dari 4 Raja Surga terkuat di Istana Surga. Kekuatannya terlalu kuat untuk berdiri di batas alam dewa, jauh melebihi Raja Surga lainnya. Kaisar lain akan terbunuh dalam hitungan detik jika mereka tidak dapat menghentikan langkah di depan kepunahan Kaisar. Setelah berita itu keluar, ke-6 orang Yinjia Tianjun terus jatuh dan ikut serta dalam pengejaran Luming. Luming bergerak keluar dari jarak ribuan mil, dan masih berada di udara jurang yang tak terukur. Dia tidak berani bergerak terlalu jauh sekaligus. Lagi pula, dia tidak terbiasa dengan jurang yang tak terbatas. Jika dia pindah ke bahaya yang tak tertahankan, dia akan memuntahkan darah. Selama kita bisa menghindari Kaisar baju besi perak dan lainnya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Luming terus jatuh dengan cepat ke bawah. Jurang tak terukur sangat dalam, dan Luming telah jatuh sejuta mil sebelum akhirnya mencapai dasar jurang. Nyatanya, tidak ada perbedaan besar antara bagian bawah dan bagian atas jurang tak terbatas. Itu mati dan sunyi, tanpa makhluk hidup dan tumbuhan. Itu penuh dengan ki jahat. Hanya saja konsentrasi ki jahat jauh lebih kental daripada di atas. Luming, ada gelombang misterius dan kuat yang datang dari arah itu. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa. Gadis kecil Xian Yanxing mungkin ada di arah itu. Bone Demon terbang keluar dan menunjuk ke suatu arah. Pergi. Luming terbang langsung ke sana. Setelah jauh, tiba-tiba Bone Demon berteriak, hati-hati. Kemudian Bone Demon bertepuk tangan, menabrak bayangan hitam, dan langsung mengalahkan bayangan itu. Namun, masih ada 2 bayangan hitam,
melompat ke arah Luming, kecepatannya luar biasa. Luming diingatkan oleh iblis tulang bahwa Luming telah bereaksi. Pistol Ares muncul dan menusuk dua bayangan berturut-turut. 4722. Tombak Ares menembus dua bayangan, tapi bayangan itu seperti Fata Morgana. Tombak itu lewat tanpa ada perasaan tertusuk. Kedua bayangan hitam itu terus menyerbu ke arah Luming, dan mereka benar-benar langsung menyerbu ke dalam tubuh Luming. Tiba-tiba, Luming memiliki suasana hati yang keras di dalam hatinya, dan kemungkinan membunuh sangat kuat. Selama periode waktu ini, emosi negatif yang terakumulasi akibat pengepungan istana surga tampaknya telah meledak. Membunuh. Mata Luming merah dan bengkok. Saat berikutnya, mata Luming mulai meraung. Jiwanya bergetar, kekuatan tabu bekerja, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Dari tubuhnya, terdengar jeritan dan kabut hitam. Kabut hitam ini, seperti yang hidup, seperti beberapa ular kecil, mencoba turun ke tanah. Kemana harus pergi? Demon tulang raung, membuka mulutnya dan menarik napas. Beberapa gumpalan kabut hitam dihirup oleh Bone Demon. Api jiwa di mata Bone Demon melonjak, menunjukkan warna yang memabukkan. Ho, itu sangat kuat sehingga bisa membangkitkan dan memperkuat iblis hatiku. Luming Chang menarik napas. Bayangan gelap tadi benar-benar kuat. Dia menyerang dengan senjata ajaib dan tidak bisa menghancurkan pihak lain. Sebaliknya, pihak lain menyerbu ke dalam tubuhnya, meledakkan emosi negatifnya dan membangkitkan iblis di dalam hatinya. Ini sebenarnya sangat berbahaya. Jika seseorang ceroboh, Luming akan sepenuhnya ditempati oleh iblis hati dan menjadi bonekanya. Jika aku tidak salah, ini adalah jiwa iblis yang tak terbatas. Jalan iblis tulang. Roh tanpa batas. Luming terlihat bingung. Iblis yang aneh dan kuat, ia dapat meledakkan emosi negatif dari makhluk hidup manapun, membiarkan makhluk hidup dikendalikan oleh emosi negatif, tenggelam sepenuhnya dan menjadi boneka roh yang tak terbatas. Untungnya, kamu memiliki kemauan yang kuat dan melepaskan diri, jika tidak maka akan berbahaya. Iblis tulang menjelaskan. Kenapa kamu baik-baik saja? Bisakah kamu menyerap roh yang tak terbatas? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena aku punya cara untuk menghadapi mereka, dan roh tanpa batas adalah hal yang paling berharga bagi para pembudidaya. Setelah menghancurkan tubuh mereka, mereka akan meninggalkan gumpalan ki ajaib yang murni dan tak tertandingi, yang dapat langsung diserap dan diubah menjadi milik mereka. Kekuatan sendiri, yang jauh lebih baik daripada menyerap dan memurnikan kristal Hong Huang. Jalan iblis tulang. Begitulah, tidak heran tetua Fei Huang ingin mengirim Xiao Qing untuk berlatih di sini. Di sini, pencapaian Xiao Qing dapat ditingkatkan dengan cepat tanpa kekurangan energi. Luming berpikir. Bone Demon, bagaimana kamu menghadapi mereka? Ajari aku. Luming Dao. Ini sederhana, tubuh roh tak terbatas berada di antara virtual dan nyata. Serangan umum tidak akan bekerja untuk mereka. Namun, kekuatan tabu kamu sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada roh tak terbatas. Serang saja beberapa gerakan lagi. Tapi aku akan memberitahumu metode yang lebih berguna. Selama kamu menyerang dengan getaran khusus, kamu bisa mengalahkan tubuh roh tak terbatas. Segera, Bone Demon memberikan metode kepada Luming. Cara ini sebenarnya sangat sederhana. Ini jauh lebih mudah daripada seni rahasia kuno. Itu hanya sedikit trik untuk menggunakan kekuatan. Luming bisa mempelajarinya. Setelah belajar, lanjutkan. Setelah lebih dari 10 menit, tidak bertemu dengan roh tak terbatas, tetapi lebih dari selusin menit kemudian, ada hantu tak terbatas yang menyerang mereka. Kali ini, Luming menggunakan metode pengusiran sekte Bone Demon, menyapu senjata panjang, dan memukul dua iblis yang tak terukur. Dua iblis tak terbatas bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi dua gumpalan ki sihir murni, yang diserap oleh iblis tulang. Keduanya sedang dalam perjalanan, dan dari waktu ke waktu ada iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerang mereka. Ada roh yang kuat dan lemah. Bahkan jika Luming telah menguasai metodenya, sulit untuk menghadapinya. Tentu saja, mudah untuk memecahkan masalah. Iblis tulang secara alami pandai menangani iblis-iblis ini. Menurut kata-katanya sendiri, dia memiliki setidaknya 10 cara untuk menghadapi iblis yang tak terbatas ini. Apa yang diajarkan pada Luming adalah yang paling sederhana. Dalam sekejap, lebih dari 2 jam berlalu. Selama lebih dari 2 jam, Luming tidak bertemu Xian Yanxing, juga tidak bertemu ahli lain di Istana Surga. Pasalnya, jurang tak terukur ini terlalu besar. Tak perlu dikatakan bahwa jika lebarnya mencapai puluhan ribu li, panjangnya bahkan lebih tidak diketahui. Dan medannya sangat kompleks, bongkahan batu, puncak, tertutup jurang yang tak terukur. Dan dari waktu ke waktu ada iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan Luming kecepatan mereka tidak cepat. Sangat tidak mudah menemukan seseorang di area yang begitu kompleks dan luas, di mana kamu akan diserang dari waktu ke waktu. Ini. Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan melihat ke sebuah batu besar. Di atas batu besar ini, ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini, jelas, tidak dilahirkan,
tetapi diukir secara artifisial. Apa yang istimewa dari lingkaran ini? Apakah itu diukir oleh Xian Yanxing? Bond Demon sepertinya melihat sesuatu dan bertanya. Ya, lingkaran ini memang diukir oleh Xiao Qing, yang merupakan sinyal bagi aku dan dia untuk saling menghubungi, menunjukkan arahnya saat ini. Xiao Qing pasti masih hidup dan mungkin terjebak di tempat tertentu, sehingga simbol giok transmisi aku dapat jangan ditransmisikan. Kata Lu Ming. Tempat ini tidak menekan transmisi rune giok. Dia mencoba menggunakan jade rune untuk menyampaikan berita kepada Xian Yanxing, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak dapat dikirimkan. Sebuah lingkaran dapat menunjukkan arah, dan seterusnya, aku bisa melihat. Ketika Bond Demon melihat dengan hati-hati, matanya tiba-tiba menyala dan berkata, aku dapat melihat bahwa meskipun tidak ada panah yang menunjukkan arah lingkaran, garis di satu sisi lingkaran lebih tipis daripada di arah lain. Meskipun itu hanya sedikit lebih tipis, itu harus sengaja ditinggalkan. Penatua dari iblis tulang sama bijaknya dengan obor. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Lingkari arah tertentu, garisnya memang ingin lebih tipis. Lu Ming, meskipun metode ini bagus, namun memiliki kelemahan yang jelas. Aku dapat melihatnya, dan orang lain dapat melihatnya. Mudah untuk menebak arti dari lingkaran ini. Gadis Xian Yanxing menunjukkan arah untukmu, bukankah dia juga menunjukkan arah kepada orang-orang di istana surga dan memperlihatkan dirinya? Demon tulang membekukan suara itu. Alam tidak sesederhana itu. Lu Ming berkata sambil tersenyum, lihat baik-baik, lingkaran ini sebenarnya memiliki 3 celah kecil. Ya, memang ada 3 celah. Demon tulang mengamati jalan belakang dengan hati-hati. Xiao Qing dan aku setuju bahwa jika itu adalah celah, itu mewakili lingkaran pertama yang dia ukir. Kemudian, orientasinya adalah arah yang ditunjuk oleh garis tipis bola. Jika ada 2 celah, itu melambangkan lingkaran kedua yang dia ukir. Maka pandangan akan berubah. Semakin tipis garis pada lingkaran, arah sebaliknya akan menjadi arah Xiao Qing. Lu Ming menjelaskan. Begitu, bagaimana dengan 3 celah itu? Tanya iblis tulang. 4723. 3 takik mewakili lingkaran ketiga yang diukir oleh Xiao Qing, jadi pandangannya berbeda. Arah garis tipis bola, bergerak ke atas 45 derajat, adalah arah Xiao Qing. Lu Mingdao. Luar biasa, sangat tidak terduga, bahkan jika mereka dilihat oleh istana surgawi, mereka tidak dapat menebak di mana gadis Xian Yanxing berada, jadi mereka tidak dapat menemukan di mana gadis Xian Yanxing, jadi mereka tidak dapat menemukannya. Jalan iblis tulang. Pergi. Lu Ming tidak lagi menunda, dan dengan iblis tulang, sesuai instruksi bola, terbang keluar. Benar saja, setelah beberapa saat, Lu Ming melihat sebuah lingkaran lagi. Bola ini, dengan 4 celah kecil, jelas merupakan lingkaran keempat yang diukir oleh Xian Yanxing. Lingkaran keempat, tentu saja, memiliki cara yang berbeda untuk mengidentifikasinya. Menurut panduan lingkaran, mereka terus berangkat. Dengan cara ini, satu demi satu bola ditemukan oleh Lu Ming. Sampai mereka menemukan lingkaran ke-9, mereka tiba di tempat berbatu yang aneh. Wah, wah. Tiba-tiba, tanah dipenuhi rune. Rune ini menjalin untuk membentuk arai besar. Arai memadatkan cahaya pedang dan membunuh Lu Ming dan iblis tulang. Begitu mata Lu Ming membeku, dia mengeluarkan senjata Ares dan bersiap untuk melawannya. Tetapi ketika cahaya pedang mencapai setengah dari langit, itu berhenti, dan kemudian berubah menjadi gumpalan ki jahat dan menghilang secara otomatis. Lu Ming. Minuman yang lembut terdengar, dengan kejutan yang kuat dalam suaranya. Kemudian, di antara bebatuan, sesosok melayang keluar. Bukan Xian Yanxing, siapa itu? Xiao Qing. Lu Ming sangat gembira dan menyapa mereka. Mereka berdiri berhadapan satu sama lain dan kemudian saling berpelukan. Lama, berpisah. Xiao Qing, senang kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini dan mengukir tanda untuk membimbingku? Lu Ming bertanya. Orang-orang di istana surga berkata bahwa mereka akan menarikmu dan mencoba memprovokasi dan mempengaruhiku. Kata Xian Yanxing. Wajah Lu Ming sedikit berubah dan berkata, apakah kamu pernah bertemu seseorang dari Tiamong sebelumnya? Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Lu Ming memandang Xian Yanxing dengan hati-hati dan menemukan bahwa kultivasi Xian Yanxing telah meningkat pesat dibandingkan dengan yang asli, dan telah mencapai tingkat ke-7 Tuhan. Kecepatan peningkatannya luar biasa. Faktanya, ini normal. Tempat ini pasti sangat cocok untuk kultivasi Xian Yanxing. Selain itu, pencapaian Lu Ming hampir tidak meningkat dalam 800 tahun terakhir, jadi dia telah meningkat pesat. Sisa waktunya dihabiskan untuk memahami seni rahasia dan formula kata perang. Dan Xian Yanxing, di sini dapat terus meningkat, ditambah lagi dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya, serta benih asli, kenaikan, secara alami cepat. Namun, bahkan jika Xian Yanxing dipromosikan menjadi Senzu Qizong, dia jauh dari saingan para Master Tiamong.
Orang-orang yang dikirim oleh Istana Surgawi kali ini kemungkinan besar adalah keberadaan Dewa Jiuxiong atau Puncak Dewa. Xian Yanxing jelas bukan lawan mereka. Setelah bertemu, itu akan sangat berbahaya. Jadi Luming sangat khawatir sebelumnya. Tuan Fei Huang pernah meninggalkan beberapa pengaturan di jurang yang tak terukur. Melalui pengaturan Tuan Fei Huang aku lolos dari serangan itu dan akhirnya menyingkirkan para ahli klan Tianren. Ada juga pengaturan Tuan Fei Huang di tempat ini, yang memiliki susunan pembunuhan dan penyembunyian yang kuat. Hari-hari ini, aku bersembunyi di sini, dan orang-orang di Istana Surga belum ditemukan. Xian Yanxing menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari bahwa Fei Huang telah tertinggal. Luming, apakah ada yang salah di luar? Orang-orang di kuil surga pernah berteriak bahwa pasukan pembasmi surga akan segera dihancurkan. Apa yang terjadi? Xian Yanxing bertanya lagi. Dia telah ditutup di sini, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Seperti ini. Segera, Luming memberikan penjelasan singkat tentang peristiwa besar di alam semesta selama periode ini. Apa hal seperti itu terjadi? Setelah mendengar ini, suasana hati Xian Yanxing berubah-ubah dan sulit untuk ditenangkan. Pada saat yang sama, aku sangat khawatir bahwa garnisun tentara Mietian dapat bertahan paling lama 300 tahun. Apa yang akan terjadi setelah 300 tahun? Xian Yanxing mengerutkan kening dan diam. Apa arah itu? Mengapa aku merasa arah itu memiliki ki ajaib yang luar biasa dan fluktuasi yang kuat? Bond Demon melihat ke kedalaman jurang yang tak terukur. Kemudian Xian Yanxing kembali kepada Tuhan dan berkata, ada tempat di mana tablet ajaib Wuliang berada, dan itu adalah inti dari jurang ajaib Wuliang. Roh Wuliang di sini mungkin terkait dengan tablet ajaib Wuliang. Karena semakin dekat kamu dengan tablet ajaib Wuliang, semakin kuat semangatnya. Semakin murni dan kaya ki ajaib yang dikandungnya, akan semakin membantu. Prasasti ajaib tanpa batas. Mata Bond Demon berbinar, mengungkapkan rasa ingin tahu yang dalam, dan berkata, aku merasa ada peluang besar di sana. Mungkin kamu dan aku dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasi kita. Xian Yanxing menatap Bond Demon dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan kekuatan sihir yang kuat pada Bond Demon. Aku tahu ini adalah orang sihir yang kuat. Sayang sekali ada terlalu banyak roh di sekitar monumen. Aku tidak bisa mendekatinya. Jika aku jauh, aku akan tenggelam oleh banyak dari mereka. Xian Yanxing menghela nafas. Ayo pergi dan melihat-lihat. Mungkin aku bisa ke sana. Jalan iblis tulang. Mata Xian Yanxing berkilat dan kemudian mengangguk. Ayo pergi. Bagaimanapun, itu penuh dengan iblis yang tak terbatas. Orang-orang dari Istana Surga tidak akan dekat dengan mereka. Kita tidak perlu takut ditemukan oleh mereka. Xian Yanxing berkata, setelah mengatakan itu, dia harus memimpin dan pergi ke jurang yang tak terbatas. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Wuliang Moyuan, Xian Yanxing sudah terbiasa dengan medan Wuliang Moyuan. Dengan Luming, mereka berbelok ke timur dan barat, tidak dekat dengan orang-orang di Istana Surga, tetapi juga beberapa iblis Wuliang. Mereka terus masuk jauh ke dalam jurang yang tak terbatas, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Sungguh fluktuasi yang kuat. Di rongga mata Bond Demon, 2 resimen api menyala, penampilan yang sangat diharapkan. Mereka bersembunyi di batu tinggi dan melihat ke kejauhan. Di depan medannya sangat datar, di tanah yang rata, ada sebuah lempengan batu yang sangat besar. Tablet batu itu sangat besar, setidaknya setinggi puluhan ribu zang, dalam roh jahat, menjulang. Di sekitar tablet batu, ada bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Bayangan gelap ini semuanya adalah hantu yang tak terbatas. Sekilas, aku tidak tahu berapa banyak, setidaknya puluhan ribu. Begitu banyak iblis tak terbatas yang benar-benar merupakan kekuatan teror. Jika mereka masuk, Luming pasti akan jatuh ke dalam hati iblis selamanya, tidak bisa melepaskan diri. Bond Demon, apa yang bisa kamu lakukan untuk sampai ke sana? Luming bertanya. Ini sangat sederhana. Jika kamu menyamarkan kami sebagai iblis tak terbatas, kamu dapat dengan mudah melewati roh-roh ini dan mendekati monumen. Apakah kamu menemukan bahwa ada jarak di sekitar prasasti ajaib Wuliang, dan tidak ada roh yang tidak terbatas? Aku kira roh iblis Wuliang tidak berani mendekati tablet ajaib Wuliang. Jalan iblis tulang. Luming dan Xian Yanxing mengangguk, yang juga mereka temukan. Apa yang akan kau lakukan untuk menyamarkan kami sebagai hantu? Luming Dao. Sederhana, mari kita bunuh beberapa iblis tak terbatas dan kendalikan roh jahat mereka. Aku punya caraku sendiri. Jalan iblis tulang. 4724. Luming, Xian Yanxing dan Bond Demon mundur sementara dan pergi dari sini. Kemudian mereka menemukan beberapa hantu Wuliang. Iblis tulang meletakkan tangan mereka untuk memecahkan masalah dan mengendalikan ki jahat yang ditinggalkan oleh iblis Wuliang. Kemudian Bond Demon mulai mengatur dan mengukir sebuah rune pada seutas semangat yang tak terbatas. Setelah beberapa waktu, hantu itu terbang ke Luming, mengubahnya menjadi aliran energi dan menyelimuti Luming.
Dengan kekuatan yang diselimuti ini, iblis tak terbatas itu akan menganggapmu sebagai jenis yang sama dan tidak akan menyerang. Jalan iblis tulang. Kemudian, dia mengulangi tindakan sebelumnya, dan mengatur dua gumpalan ki jahat yang tersisa, masing-masing menutupi Xian Yanxing dan dirinya sendiri. Pergilah, jangan khawatir, aku janji, semuanya akan baik-baik saja. Bond Demon penuh percaya diri dan pergi ke tablet ajaib tanpa batas terlebih dahulu. Apalagi yang bisa dikatakan Lu Ming? Kita harus mengikuti. Segera, mereka dekat dengan sejumlah besar iblis yang tak terukur. Hati Lu Ming dan Xian Yanxing tidak bisa tidak menyebutkan bahwa mereka tidak sepercaya diri iblis tulang. Jika metode Bond Demon tidak berhasil, tamatlah. Mereka main sampai 120.000 spirit, kalau salah temukan, bisa langsung kabur. Namun, Demon tulang sangat percaya diri, menyombongkan diri ke arah masa iblis yang tak terbatas. Ternyata Lu Ming dan Xian Yanxing terlalu khawatir. Iblis-iblis yang tak terbatas itu benar-benar berharap bahwa mereka belum menemukan iblis-iblis tulang itu, dan membiarkan iblis-iblis tulang itu berjalan dengan angkuh. Kemudian mereka merasa lega dan mengikuti Demon tulang melalui sejumlah besar iblis yang tak terbatas. Segera, mereka melewati kelompok roh Wuliang dan mendekati tablet ajaib Wuliang. Itu adalah. Saat mendekati prasasti sakti Wuliang, ketiga orang itu terkejut. Sebelumnya aku tidak memperhatikan bahwa ada sosok yang duduk di sana di bawah prasasti ajaib yang tak terbatas. Sosok ini adalah kerangka. Kerangka itu dewasa, tetapi lebih besar dan lebih besar dari kerangka manusia. Itu hanya duduk di sana, dan tingginya lebih dari 3 meter. Apalagi kerangkanya tidak putih, tapi hitam, hitam seperti tinta, tapi dengan sedikit kilau, seperti batu giok hitam. Lu Ming dan Xian Yanxing mau tidak mau melihat Bond Demon. Karena mereka sangat mirip, keduanya seperti kerangka, tipe dewasa, dan gelap seperti tinta. Kerangka gelap itu duduk di sana, tanpa gerakan atau nafas kehidupan, tetapi dipenuhi dengan prestise yang kuat. Itu Melville. Sangat mungkin bahwa orang dengan kerangka adalah makhluk yang kuat. Api jiwa di mata Bond Demon sedang berdetak, itu adalah keserakahan, itu adalah keinginan. Aku kaya, aku benar-benar kaya. Jika aku dapat mengintegrasikan kerangka ini, pencapaian aku akan melambung tinggi, dan aku mungkin dapat memulihkan pencapaian aku di masa kejayaan aku. Seru Bond Demon, dan bahkan dalam suaranya, ada keinginan yang mendalam. Bond Demon, apakah kerangka ini jenismu? Lu Ming bertanya. Dia pernah mendengar Bond Demon mengatakan bahwa dia adalah tulang iblis pertama dan kecerdasan lahir dari alam semesta. Bond Demon berspekulasi bahwa pendahulunya mungkin adalah kerangka yang ditinggalkan oleh orang kuat di era terakhir, yang lahir setelah evolusi alam semesta. Kerangka di depan kita mungkin dari era terakhir. Itu tidak terlalu mirip dengan Bond Demon. Aku tidak tahu. Singkatnya, aku yakin jika aku menggabungkan tulang ini, itu akan sangat membantuku. Jangan pindah ke sini, aku akan mencobanya. Dengan itu, Bond Demon bergegas ke tulang yang gelap. Tulang gelap, memancarkan gelombang yang mengerikan, orang biasa, sangat sulit untuk didekati. Bahkan jika kaisar tertinggi datang, mereka tidak bisa mendekatinya. Namun, Bond Demon belum terlalu terpengaruh dan terus mendekati kerangka gelap itu. Sua. Akhirnya, Bond Demon berubah menjadi cahaya ajaib, bergegas ke dalam kerangka gelap dan menghilang. Dan kemudian yang kuat, dan kemudian yang gelap, menghilang sama sekali. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak memiliki tekanan. Tulang ini telah aku kendalikan. Selanjutnya, aku akan memadukan tulang ini. Kamu bisa membantu diri kamu sendiri. Suara iblis tulang keluar, dan kemudian diam. Hanya kerangka gelap yang tersisa, memancarkan cahaya sihir cahaya. Bond Demon telah berhasil. Lu Ming sangat senang. Bond Demon seharusnya bisa meningkatkan kekuatannya saat mendapatkan kerangka hitam ini. Meskipun awalnya merupakan bencana, sulit bagi Bond Demon untuk menembus situasi aslinya. Namun, kekuatan tempurnya juga harus banyak ditingkatkan, yang tentunya sangat membantunya. Mata Xian Yanxing benar-benar tertarik dengan prasasti sihir Wuliang. Prasasti sakti Wuliang terlihat sangat tua. Ada banyak tanda dangkal di atasnya, seperti rune tertua. Ini satu sisi lain, tetapi ada beberapa gambar. Ada beberapa makhluk dalam lukisan yang memiliki bentuk aneh dan bentuk yang berbeda. Mereka memiliki wajah dan gading berwarna hijau, seperti yang berkepala 3 dan berlengan 6. Mereka memberi orang kekuatan sihir yang kuat dan memancarkan atmosfer misterius. Prasasti sihir tak terbatas ini sangat aneh, dan dapat memancarkan gelombang misterius. Aku baru merasakannya dari kejauhan sebelumnya, yang sangat bermanfaat bagi aku. Ini dapat membantu aku memahami beberapa seni rahasia yang kuat, dan bahkan membuatku tahu lebih banyak tentang latihan. Sekarang kontak dekat, perasaan ini, lebih mendalam. Kata Xian Yanxing. Tampaknya ini adalah harta ajaib. Lu Ming mengangguk. Dia tidak merasakan apa yang Xian Yanxing katakan. Tiba-tiba, cahaya prasasti ajaib Wuliang menyala, dan ki ajaib terbang keluar dari prasasti ajaib Wuliang.
Ki ajaib ini terbang ke kejauhan, dan energi di sekitarnya menyatu menuju ki jahat, dan akhirnya membentuk roh yang tak terbatas. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama terkejut. Ternyata arwah Wuliang sebenarnya dihasilkan oleh tablet sakti Wuliang, di luar dugaan mereka. Roh jahat murni dalam roh Wuliang terbang keluar dari tablet ajaib Wuliang. Xian Yanxing melihat-lihat tablet ajaib Wuliang untuk beberapa saat. Sua. Tiba-tiba, roh sihir terbang keluar dari prasasti sihir yang tak terbatas. Kali ini, Xian Yanxing sudah siap. Pada saat roh jahat itu terbang keluar, dia juga terbang keluar. Telapak tangannya diambil, membentuk telapak tangan besar. Akhirnya, Xian Yanxing menangkap ki jahat di tangannya. Ki jahat itu seperti makhluk hidup, terus berputar dan berjuang untuk terbang menjauh, tetapi dia tidak bisa lepas dari telapak tangan Xian Yanxing. Dia duduk bersila, menjalankan keterampilannya, dan perlahan menyerap ki jahat. Setelah menyerap roh jahat, napas Xian Yanxing menjadi lebih kuat. Ini sangat kaya dan murni. Ini berkali-kali lebih murni dan murni daripada yang diperoleh sebelumnya dari roh tanpa batas. Seru Xian Yanxing. Xiao Qing, kamu bisa berlatih dengan tenang. Lagi pula, iblis tulang juga menggabungkan tulang. Aku akan melindungi Dharma untukmu. Lu Mingdao. Xian Yanxing mengangguk dan terus menunggu. Prasasti ajaib Wuliang tidak selalu memiliki sihir ki yang terbang keluar. Dalam beberapa hari berikutnya, tidak ada ki ajaib yang terbang keluar. Setelah 3 hari, Xian Yanxing menangkap 2 gumpalan roh jahat lagi yang terbang keluar dari prasasti ajaib yang tak terbatas. 4725. Setelah menangkap 2 gumpalan ki jahat, Xian Yanxing perlahan memurnikan dan menyerap ke dalam tubuh. Setelah pemurnian, terus menunggu, beberapa hari kemudian, ada sihir ki yang terbang keluar dari prasasti sihir yang tak terbatas. Dengan cara ini, setiap beberapa hari, akan ada ki ajaib yang terbang keluar dari prasasti ajaib yang tak terbatas. Menyempurnakan ki jahat ini, pencapaian Xian Yanxing membuat kemajuan pesat. Awalnya, kultivasi Xian Yanxing hanya pada tahap awal dari siklus ke-7 Tuhan. Dengan pemurnian terus-menerus dari roh jahat ini, kultivasinya meningkat pesat. Hanya dalam 1 bulan, kultivasi Xian Yanxing mencapai pertengahan tingkat ke-7 dewa. Kecepatan ini luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi Xian Yanxing untuk mencapai 8 tingkat Tuhan selama dia memiliki ki jahat yang cukup. Iblis tulang masih menyatu. Kerangka gelap ini jelas luar biasa. Aku tidak tahu seberapa kuat itu sebelum aku masih hidup, jadi kecepatan fusi Bond Demon sangat lambat. 1 bulan sepertinya tidak cukup. Namun, roh-roh di sekitar tablet ajaib Wuliang berkeliaran dan tidak dekat dengannya. Ini membuat Lu Ming tenang dan memisahkan beberapa rohnya untuk mengamati daerah sekitarnya dan memahami seni bela diri dan seni rahasia. Dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Terburu-buru, 2 bulan lagi telah berlalu. Ya. Tiba-tiba, hati Lu Ming tergerak. Dia membuka matanya dan melihat ke kejauhan. Di kejauhan, beberapa sosok muncul. Dia adalah penguasa surga dan keluarga pria. Beberapa ahli dari klan Tianren, berdiri di kejauhan, melihat prasasti sihir yang tak terbatas, dengan jelas melihat Lu Ming dan yang lainnya. Kemudian, ketiganya berbisik, salah satu dari mereka segera pergi, dan 2 lainnya menjaga di sini. Aku sedang mencari bantuan. Lu Ming berpikir. Apakah kamu ingin pergi? Lu Ming ragu-ragu. Akhirnya, Lu Ming memutuskan untuk tinggal di sini. Menurut Xian Yanxing, semakin dekat tablet ajaib Wuliang, semakin kuat kekuatannya. Roh tak terbatas di lingkungan ini semuanya adalah makhluk yang kuat. Bahkan jika orang Tianren datang, mereka tidak bisa masuk. Benar saja, beberapa hari kemudian, banyak Master Teran tiba. Jumlahnya lebih dari 20. Di antara mereka, kultivasi terendah, ada 9 dewa, ada lebih dari selusin, ada lebih dari selusin, semuanya adalah keberadaan puncak Tuhan. Kaisar Yinjia yang bertarung dengan Lu Ming sebelumnya juga ada di antara mereka. Bunuh Kaisar. Wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia melihat seorang kenalan, salah satu dari 4 raja surga terkuat di istana surga, dan memusnahkannya. Pada awalnya, saat memperebutkan tubuh raja manusia, Lu Ming sangat terkesan dengan pria ini. Kekuatannya sangat kuat, dan alam semesta langka. Pemusnahan raja surga mutlak adalah keberadaan yang berdiri di puncak tertinggi alam Tuhan. Itu pasti lebih kuat dari kaisar baju besi perak itu. Kaisar biasa rentan terhadap pukulan di depannya. Kali ini, istana surga telah mengirimkan seorang kaisar yang paling kuat. Ini untuk membunuh Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing semuanya ada di dalamnya, tapi ada terlalu banyak iblis yang tak terbatas di sekitar sini. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya tentang pemusnahan surga. Berdiri di tengah, Raja Surgawi yang telah punah memandang Lu Ming dan Xian Yanxing dari kejauhan. Wajahnya sedikit suram. Ada terlalu banyak iblis tak terbatas di sini. Ada puluhan ribu dari mereka. Semakin dekat kita dengan tablet ajaib, semakin kuat kekuatannya.
Dengan kekuatan kita, jika kita kuat, kita akan mati. Basmi jalan kaisar. Untuk menghadapi iblis, beberapa di antaranya tidak berpengaruh. Namun, ada terlalu banyak iblis tanpa batas di sini. Bahkan jika ada harta untuk menahannya, itu tidak berguna. Bagaimana dengan itu? Kemanusiaan sebelumnya. Mereka akan keluar cepat atau lambat. Kami akan tinggal di sini dan menunggu kelinci. Saat mereka keluar, kami akan melakukannya lagi. Basmi jalan kaisar. Yang lain mengangguk, lalu berpencar, menyembunyikan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Apakah kamu tidak berani melakukannya? Lu Ming berbisik. Semua tindakan Master Tiamong jatuh ke mata Lu Ming, yang tidak di luar dugaan Lu Ming. Dia berharap Tian Ren ini tidak akan berani memulai dengan mudah dan akan berjaga di luar. Sekarang tunggu Bone Demon. Aku harap setelah Bone Demon bergabung dengan Dark Bone, kekuatan tempurnya akan melonjak, dan kemudian mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh mereka. Lu Ming berpikir. Waktu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, itu adalah beberapa tahun. Bone Demon masih menyatukan tulang hitam. Namun, setelah beberapa tahun, Bone Demon tampaknya telah mencapai titik akhir. Tulang hitam telah menyusut beberapa kali, dan ukuran orang biasa telah berkurang. Namun, kerangka itu tampaknya lebih ringkas, dan tampaknya ada ki jahat yang kuat dan tak tertandingi di dalam kerangka itu. Napas dari tulang hampir sama dengan tulang iblis. Tampaknya tidak lama lagi iblis tulang akan bergabung. Setelah beberapa tahun berlatih, kultivasi Xian Yanxing juga telah meningkat pesat, dan telah mencapai puncak 7 tingkat Tuhan. Itu tidak jauh dari Dewa 8. Ledakan. Tiba-tiba, Xian Yanxing dipenuhi dengan nafas yang kuat, dan dia penuh dengan ki jahat. Kemudian, bayangan virtual muncul dari Xian Yanxing. Nafas yang kuat, gadis itu. Sepertinya dia telah menyerap ki jahat dalam beberapa tahun terakhir, dan telah meningkatkan prestasinya. Seorang master dari klan Tianren memanggil, menunjukkan warna kecemburuan dan kebencian. Yah, meski dia dipromosikan ke puncak dewa, dia bukan lawanku. Dingin untuk minum dan membunuh. Terlebih lagi, bukan dengan menyerap energi yang dapat kamu tingkatkan ketika kamu mencapai puncak Tuhan. Kamu perlu perlahan-lahan menyempurnakan kekuatan sumbernya. Ketika dia mencapai puncak Tuhan, pasukan penghancur surga akan dihancurkan. Di saat itu, beberapa dari mereka pada akhirnya akan mati. Raja Kepunahan mencibir. Saat ini, Lu Ming sama sekali mengabaikan orang-orang di istana surgawi. Matanya tertuju pada bayangan kosong Xian Yanxing. Lu Ming telah melihat bayangan ini. Di masa lalu, ketika Xian Yanxing mendorong kekuatan bertarungnya secara ekstrim, dia juga akan muncul di tubuhnya. Bayangan maya ini jelas seorang wanita dengan sosok yang anggun dan mengharukan. Sayangnya, wajahnya ditutupi oleh lapisan ki jahat, yang tidak benar. Lagi pula, ini mungkin ada hubungannya dengan mantan guru Lu Wangfei. Tapi sekarang sepertinya, tidak satupun dari mereka. Sama sekali tidak. Bersenandung. Saat itu, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Prasasti ajaib yang tak terbatas itu bergetar hebat. Tanda dan gambar pada prasasti itu bersinar cemerlang, seolah-olah hidup. Berdengung. Prasasti ajaib yang tak terbatas bergetar semakin keras. Di atasnya, ki jahat yang kuat menyebar dan menyatu menjadi kolom ki jahat dan mengalir ke langit. Adegan ini, tidak hanya Lu Ming yang terpana, tetapi juga Master Tiangong yang jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini, Xian Yanxing juga berhenti berlatih dan menatap tablet ajaib Wuliang dengan kaget.